Niat Uzang sangat jelas, yaitu menguji kekuatan Qin Fan dan kemudian mempertimbangkan pilihan untuk pertarungan ganda ini. Meskipun di permukaan, tampaknya Qin Fan memang memiliki dunia aturan yang kecil, dan kekuatan aturannya sendiri sangat murni, Uzang masih tidak dapat mempercayainya Tua hanyalah orang yang telah menerobos ke ranah martial Sein selama lebih dari setengah tahun benar-benar dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan mendiang martial Sein. Faktanya, bukan hanya dia. Jika dia tidak benar-benar melihatnya, tidak akan ada yang berani mempercayainya. Bahkan orang suci bela diri lainnya dari keluarga Wu berpikir bahwa Qin Fan mungkin menggunakan beberapa metode untuk membingungkan mata mereka. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Qin Fan dengan mudah menyetujui perang Vietnam, mereka terkejut lagi. Dan ada suara di hati mereka. Jika Qin Fan benar-benar memiliki kekuatan seperti yang terlihat di permukaan, itu akan terlalu menakutkan. Melihat jarak antara Qin Fan dan Wu Zhang perlahan melebar di udara, dan secara bertahap memasuki kondisi persiapan untuk pertempuran, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menahan napas dan menatap kedua pria itu dengan saksama. Bagi semua orang di keluarga Wu, Uzang hampir menjadi keyakinan dan pilar mereka, dan mewakili kekuatan terkuat dari keluarga Wu mereka. Dalam hati mereka, mereka tidak percaya bahwa tetua tertinggi mereka akan kalah. Namun mengingat apa yang dikatakan Wu Zhang barusan, beberapa orang suci bela diri dari keluarga Wu sedikit khawatir. Pertarungan ini sangat krusial dan mungkin secara langsung mempengaruhi masa depan keluarga Wu di kota Dali. Bagi masyarakat kota Dali, menjadi seniman bela diri yang kuat sudah di luar jangkauan. Ketika mereka melihat dua negara adidaya dengan dunia aturan kecil saling berhadapan, terutama salah satunya adalah putra keajaiban, semua orang merasa sangat bersemangat dan bergegas ke tembok kota dan luar kota untuk menonton terlebih dahulu. Semua orang melihat ke langit, menantikan pertempuran yang akan datang. Yang satu adalah orang kuat yang sudah lama berdiri dan berkuasa di kota Dali, dan yang lainnya adalah orang kuat baru di benua Fengyun. Keduanya tampaknya sangat kuat. Tentu saja, banyak orang diam-diam berharap Qin Fan akan menang dan melanjutkan keajaiban. Singkatnya, semua orang tahu bahwa ini akan menjadi kontes yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di udara, Qin Fan dan Wu Zhang melayang di udara saat ini, berdiri berhadapan satu sama lain. Momentum mereka terus meningkat. Tiba-tiba, langit dipenuhi angin dan awan, dan warna surga dan bumi berubah, membuat semua orang merasa gembira karenanya. Bahkan orang-orang suci bela diri keluarga Wu, setelah momentum mereka dilepaskan sepenuhnya, harus mundur jauh sebelum mereka berani menonton, dan mereka bahkan lebih waspada terhadap kekuatan Qin Fan. Ketika momentum kedua orang itu mencapai puncaknya, semburan guntur dan kilatan mau tak mau terdengar di udara, mengguncang bumi. Tampaknya jika ada gunung di depan, mereka akan rata dengan tumbukan momentum ini. Penatua Wu, tolong ambil tindakan. Qin Fan memandang ke pihak lain, terlihat tenang, dan berkata dengan percaya diri. Kamu ingin aku mengambil langkah pertama. Mendengar ini, terlihat jelas bahwa Qin Fan tidak menggertak sama sekali, dan wajah Wu Zhang sedikit tenggelam. Jelas sekali bahwa kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Qin Fan membuatnya mengkonfirmasi tebakannya. Dan pada saat yang sama dia tampak lebih waspada terhadap Qin Fan daripada sebelumnya. Tidak buruk, Qin Fan mengangguk dan berkata, sepertinya siap. Oke, kata Wu Zhang dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, momentumnya tiba-tiba mengembun pada saat ini, seperti pedang dari ribuan tentara terkondensasi menjadi satu dalam sekejap, dan gelombang angin serta awan di antara langit dan bumi juga terdiam saat ini. Seperti ketenangan sebelum badai. Hah boom. Saat berikutnya, terjadi gelombang kemarahan, seperti gelombang energi di laut dalam yang bergema di angkasa, dan bola cahaya warna-warni yang menyilaukan dengan cepat terbentuk di tangan Uzang. Ambillah. Segera, Wu Zhang berteriak dengan dingin, dan bola cahaya yang memadatkan kekuatan aturan pribadinya tiba-tiba didorong keluar olehnya, bergegas menuju Qin Fan dengan kekuatan yang menyapu dunia. Sepertinya bola cahaya ini adalah satu-satunya yang tersisa antara langit dan bumi. Semua mata terfokus pada bola cahaya ini saat ini. Kekuatannya bukanlah jenis yang membuat orang merasa menggemparkan atau menghancurkan bumi, tetapi semua orang merasa sangat tertekan saat ini, seolah-olah itu. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah meninggalkan benua ini. Inilah kekuatan dunia aturan yang kecil. Meskipun Qin Fan telah mampu mengalahkan ahli martial Sein tingkat 8 sebelumnya, dia berada dalam kondisi khusus pada saat itu. Suzaku yang abadi atau kilin yang telah berubah hanya dapat melakukannya dengan menstimulasi kekuatan benih ibelnya yang dalam. Tapi sekarang, dia hanya dalam keadaan normal, bahkan tidak menstimulasi kekuatan spesies ibel, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri.
Dia juga memiliki dunia aturannya sendiri. Meski kekuatan vitalitasnya tidak sebaik lawannya, aturan kekuatan dunia kecilnya bahkan lebih murni dari lawannya. Tidak ada yang lebih baik daripada menunjukkan kekuatan pribadi Anda. Meski begitu, Qin Fan masih merasakan sedikit tekanan saat bola cahaya mendekat. Hancurkan. Saat berikutnya, matanya mengembun, lalu dia meninju ke depan. Aduh, mengikuti pukulan Qin Fan, cakar naga besar segera muncul dari kehampaan. Aura kuno dan agung yang luas mengejutkan dunia, dan kekuatan naga tertinggi datang ke dunia. Cakar naga saat ini juga dikembangkan dari cakar penjelajah Qinglong, tetapi sekarang ia membawa kekuatan dunia aturan kecil, yang sebenarnya merupakan kekuatannya sendiri. Itu juga mengilhami postur tirani Raja Ibel kuno, yang sepertinya cukup untuk menginjak-injak segalanya. Ledakan. Setelah cakar naga muncul, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah ada puncak gunung yang menekan kepala mereka, membuat semua orang sulit bernapas. Melihat cakar naga dan bola cahaya di udara, waktu terasa berjalan jauh lebih lambat dari biasanya pada saat ini. Baru terasa lama sekali keduanya benar-benar bersendewa, membuat ledakan yang menggetarkan hati. Ada kegelapan antara langit dan bumi. Mendesis. Dua energi pribadi yang berbeda bersaing satu sama lain dan melahap satu sama lain. Ruang hitam kacau muncul di langit, memancarkan aura yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman bahkan terpengaruh secara tak terduga hingga muntah darah dan jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan dunia aturan yang kecil. Ini bukan milik dunia ini dan orang biasa tidak dapat menanggungnya. Ledakan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Faktanya, ketika dua kekuatan dunia kecil itu bertabrakan, orang-orang biasa bahkan tidak bisa merasakan perjalanan dunia, karena mereka merasa berada dalam keadaan kacau yang sepertinya tidak terjadi, milik dunia ini. Dan dengan suara ledakan seperti guntur gelap, semua orang tiba-tiba terbangun. Ketika mereka bangun, dengan keterkejutan di hati mereka yang belum sepenuhnya hilang, mereka melihat bahwa saat ini, pertemuan di surga akhirnya berakhir. Keduanya mundur agak jauh dari sebelumnya. Mereka sepertinya tidak terluka, dan mereka tidak tahu apa hasilnya. Antara langit dan bumi, sekali lagi terjadi keheningan singkat. Oke, putra keajaiban memang pantas mendapatkannya. Setelah beberapa saat, suara berat Wu Zhang akhirnya terdengar, dan kemudian dia juga menarik momentum yang telah dia kumpulkan, dan tampak acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, orang awam menyaksikan kegembiraan, sementara orang dalam mengawasi pintu. Dalam kompetisi tadi, sepertinya tidak satupun dari mereka yang mengalami kerusakan apapun, dan tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya. Namun kenyataannya, Wu Zhang cukup menilai kekuatan Qin Fan dan memberitahu dia bahwa meskipun kompetisi berlanjut, dia tidak akan pernah mendapatkan banyak keuntungan. Penatua Wu, terima kasih satu sama lain. Qin Fan hanya berkata sambil tersenyum. Setelah kompetisi ini, dia juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Setelah memiliki dunia kecil aturan, kekuatannya memang meningkat secara signifikan. Bahkan dikatakan bahwa dia yakin bisa mengalahkan Wu Zhang, seorang santo bela diri tingkat 8, dalam kondisi normalnya saat ini. Namun, dia masih ingat tujuan perjalanannya, dan tidak perlu terus berjuang. Penatua Taisang. Pada saat ini, Wu San, yang telah menonton dari pinggir lapangan, terbang ke sisi Wu Zhang, dan kemudian berbisik kepada Wu Zhang, menyampaikan kata-kata Qin Fan sebelumnya. Setelah mendengarkan, ekspresi Wu Zhang sedikit berubah, dan dia ragu-ragu sejenak. Kemudian dia menghela nafas tak berdaya, lalu kembali ke Qin Fan dan berkata, "Putra keajaiban, ikutlah denganku ke rumah Wu untuk berbicara." Dari saat keluarga Wu dengan tegas menolak Qin Fan untuk memasuki kota Dali, hingga sekarang ketika dia diundang untuk masuk ke dalam keluarga Wu, Qin Fan dapat melihat perubahan dalam keluarga Wu. Di satu sisi, ini karena kekuatannya yang begitu mengintimidasi sehingga keluarga Wu harus menghadapi lawan tersebut. Pada saat yang sama, Qin Fan juga tahu bahwa yang lebih penting adalah dia dapat memberi mereka apa yang mereka butuhkan, manfaat yang cukup. Apa yang Wu San katakan pada Wu Zhang barusan mungkin tentang fakta bahwa dia bisa memberikan pil Sudousun. Bagi sebuah keluarga, terutama keluarga zaman dahulu, warisan sangatlah penting. Dapat dikatakan bahwa jika suatu keluarga tidak dapat mempertahankan sejumlah ahli pencak silat dalam jangka waktu yang lama, maka dengan mudah akan mengakibatkan kemunduran keluarga. Sama seperti keluarga Wu di kota Dali, meskipun ada beberapa orang suci bela diri yang kuat, dan bahkan orang suci bela diri tingkat 8 Wu Zhang yang bertanggung jawab, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada orang yang kuat di kelas seni bela diri kesenjangan. Dalam jangka panjang, ketika keluarga jika Martial Saint tingkat Martial Saint jatuh,
maka keluarga akan menurun dan tidak lagi makmur. Jadi ketika dia mendengar bahwa Qin Fan dapat memberikan pil Sudozun yang akan memudahkan pejuang spiritual untuk menerobos ke ranah ahli bela diri, bahkan Wu Zhang mau tidak mau tergerak, dan itulah mengapa dia mengundang Qin Fan kepada keluarga Wu untuk diskusi mendetail. Faktanya, Qin Fan juga mengetahui bahwa ada hubungan khusus antara keluarga Wu di kota Dali dan keluarga Qin di Dakian pada awalnya dan bahkan tidak membiarkannya Qin Fan memasuki kota Dali. Sekarang keluarga Wu dapat mengundangnya untuk berdiskusi secara mendetail, itu sudah merupakan kemajuan besar. Qin Fan menerima undangan Wu Zhang, tersenyum tipis, dan menarik semua momentumnya, mengikuti Wu Zhang dan terbang menuju kota Dali. Secara umum, ada zona larangan terbang di kota-kota dengan keluarga besar, jika tidak maka akan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap keluarga, tetapi sekarang di bawah kepemimpinan Wu Zhang, Qin Fan tidak lagi harus jatuh ke tanah. Lagi pula, kerumunan di bawah sekarang mengerumuninya. Jika dia jatuh, dia mungkin tidak akan bisa bergerak maju kecuali dia menggunakan auranya untuk menekannya dengan paksa. Segera, dia tiba di depan wilayah keluarga Wu di kota Dali dan turun. Gaya bangunan keluarga Wu mirip dengan kota Dali, bangunannya tinggi dan kasar, jauh dari keanggunan dan kemegahan beberapa keluarga kuno seperti keluarga Wang Chengdongfang, namun seperti binatang buas, namun menyerupai binatang buas, mempunyai momentum yang luar biasa. Duduklah di ruang tamu. Pemimpin spiritual sejati dari keluarga Wu, yang terkuat, Wu Zhang, secara alami duduk di posisi tinggi, sementara orang suci bela diri lainnya, termasuk pemimpin klan, hanya berdiri di kedua sisi, dan percakapan pada dasarnya adalah antara Wu Zhang dan Qin. Penggemar. Terlihat bahwa Qin Fan diperlakukan setara dan memiliki standar tertinggi. Putra keajaiban, jika ada yang ingin kami katakan, sebaiknya kami mengatakannya secara langsung. Apakah Anda benar-benar mampu menyempurnakan pil Sudozun? Setelah berbasa-basi sebentar, Wu Zhang langsung ke pokok permasalahan dan bertanya. Faktanya, ini adalah alasan paling penting mengapa keluarga Wu mengambil risiko antagonisme dengan keluarga Qin di Qigukguk untuk mengundang Qin Fan berdiskusi. Meskipun Qin Fan tidak berbakat, dia juga telah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi alkimia. Tentu saja, ini bukan hanya sekedar pembicaraan. Qin Fan hanya tersenyum dan berkata, lalu meletakkan botol giok putih di atas meja kopi, yaitu benar atau salah. Kamu akan tahu setelah melihatnya. Meskipun pil Zun imitasi sangat berharga dan sulit untuk dimurnikan, bagi Qin Fan, dia bahkan dapat menyempurnakan pil suci, yang sangat membantu untuk menjadi orang suci. Melihat Qin Fan mengeluarkan botol giok putih yang sepertinya berisi Zun dan tiruan, mata Wu Zhang membeku dan dia jelas terharu. Ini tidak mengherankan baginya, karena warisan keluarga sangat penting, dan dia merasa lebih bertanggung jawab besar. Kemudian dia memberi isyarat kepada seorang alkemis di keluarganya untuk memeriksanya. Meskipun alkemis jarang ditemukan, sebagian besar keluarga Zhenwu kelas 1 masih memilikinya. Meskipun alkemis keluarga Wu ini tidak dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi seperti pil Sudozun, dia masih mengenali ramuan yang sangat membantu seni bela diri ini. Saat dia membuka botol giok putih dan melihatnya, wajahnya menunjukkan ekspresi emosi. Tetua Taisang, ini memang pil wahyu semu. Kualitasnya sangat tinggi. Pasti akan sangat berguna bagi mereka yang berada di puncak seni bela diri spiritual mereka, terutama mereka yang tidak cukup berbakat. Alkemis keluarga Wu kemudian melihat ke arah Wu Zhang dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Fan, berapa banyak pil penghormatan semu yang dapat Anda berikan kepada keluarga Wu kami? Wajah Wu Zhang menjadi sedikit tidak terduga saat ini, dia memandang Qin Fan, dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Haha, sulit untuk menyempurnakan pil simulasi, tetapi jika Tetua Agung membutuhkannya, Qin Fan secara alami akan melakukan yang terbaik. Qin Fan hanya terus berkata sambil tersenyum artinya sudah jelas, seberapa besar simulasi yang dibutuhkan pihak lain Zundan, itu tergantung seberapa tulus pihak lain tersebut. Benar saja, begitu Qin Fan selesai berbicara, Wu Zhang dan beberapa orang suci bela diri saling memandang, dan kemudian mereka semua berpikir keras. Qin Fan tidak terburu-buru, dia hanya mengambil cangkir teh di meja kopi dan minum teh dengan santai, menunggu pertimbangan pihak lain. Qin Fan, kami sudah tahu tujuan kedatanganmu kali ini, tapi menurutku kamu juga tahu hubungan antara keluarga Wu kami di Dali dan keluarga Qin di Qigukguk. Kali ini kedua keluargamu bertengkar. Apapun yang terjadi, kami bisa aku tidak berdiri di sisimu. Di satu sisi, setelah hening sejenak, suara berat Wu Zhang terdengar di ruang tamu. Ya, saya tahu bahwa keluarga Wu Anda dan keluarga Qin di Qigukguk memiliki hubungan darah, jadi apakah Penatua Wu bermaksud berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Nanfeng Qin kami?
Qin Fan meletakkan cangkir tehnya saat ini dan mengangkatnya tangannya. Dia memulai dan bertanya dengan tenang, tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Jika ini masalahnya, tentu saja saya tidak perlu mengundang Anda, Putra Keajaiban, untuk datang berdiskusi. Wu Zhang berkata dengan suara yang dalam, saya akui, Putra Keajaiban, Anda memang telah menyerang pihak yang lemah poin dari keluarga Wu kami, dan keluarga Wu kami membutuhkan Anda. Saya ingin Zundan, tetapi pada saat yang sama kami tidak dapat mengambil tindakan terhadap keluarga Qin di Kigukguk, karena ini akan membawa ketidakadilan pada keluarga Wu kami, Jadi Penatua Wu ingin tetap netral dan tidak saling membantu. Qin Fan tidak menunggu Wu Zhang selesai berbicara, tetapi langsung menyelesaikannya dengan sedikit senyuman penuh arti. Qin Fan, mengingat hubungan antara keluarga Wu saya dan keluarga Qin di Kigukguk, jika kami tidak membantu mereka, kami sebenarnya berselisih dengan mereka. Wu Zhang menjelaskan dengan cemberut. Apakah Penatua Wu ingin mendapatkan pil Sudozun yang berharga seperti ini tanpa saling membantu? Setiap orang harus tahu betapa berharganya pil Sudozun ini. Ini adalah pil yang dapat memberikan peluang besar bagi seniman bela diri spiritual untuk menjadi kuat master bela diri. Sebuah pil sangatlah penting bagi keluarga untuk memiliki satu lagi master bela diri yang kuat. Faktanya, keluarga Nanfeng Qin kami juga membutuhkan pil master serentak ini. Saya bersedia mengambil pil master serentak ini, yang telah menunjukkan ketulusan yang besar. Saya harap Penatua Wu akan menunjukkan ketulusannya, kata Qin Fan ringan. Kita semua tahu bahwa pil Sudozun ini sangat berharga, tetapi keluarga Wu kita juga dapat membelinya dengan yuan emas atau menukarnya dengan kuda terkenal. Haha, Penatua, apakah menurutmu pil Zun imitasi dapat dibeli dengan koin emas? Qin Fan sedikit mencibir. Ketika Qin Fan mengatakan ini, tetua itu segera kehilangan kesabaran, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Faktanya, mereka tidak tahu betapa berharganya pil penghormatan semu ini. Pil yang bisa meningkatkan ranah pencaksilat sudah sangat mahal harganya di pasaran, apalagi pil yang bisa mengangkat ranah pencaksilat. Wajah Wu Zhang menjadi gelap dan dia memberi isyarat kepada Martial Saint untuk berhenti berbicara. Kemudian dia melihat ke arah Qin Fan dan bertanya dengan suara yang dalam lagi, apa yang kamu ingin keluarga Wu kita lakukan, anak ajaib? Saya pikir kamu juga harus tahu bahwa keluarga Wu kami ada intinya, dan jika harus dilewati, tidak perlu terus berbicara. Qin Fan tersenyum sedikit dan tidak segera berbicara. Sebaliknya, dia terus mengeluarkan 4 botol batu giok putih dan 5 botol batu giok putih di dalam cincin penyimpanan, dan kemudian berkata, 5 pil rasa hormat semu setara dengan memberi Anda Wu kami telah membawakannya, 5 master bela diri baru di keluarga kami. Tentu saja, pil master tiruan ini belum tentu menjamin bahwa seniman bela diri spiritual akan mampu menerobos ke ranah master bela diri, tingkat master bela diri, seharusnya tidak ada banyak masalah. Ketika semua orang di keluarga Wu melihat 5 botol batu giok putih ini, mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat, dan mereka sangat tersentuh. Mereka bahkan memiliki ide untuk mengambil pil Sudozun secara langsung, tetapi mereka tidak berani melakukannya mengingat kekuatan Qin Fan. Yang saya inginkan sangat sederhana. Pertama-tama, keluarga Wu Anda harus sepenuhnya menghentikan semua perdagangan dengan keluarga Qin di Kigukguk, termasuk kuda, senjata, dan ramuan berharga yang unik di wilayah kota Dali Anda. Semua hal ini harus diprioritaskan bersama kami. Keluarga Nanfeng Qin. Perdagangan keluarga. Kedua, saya tidak ingin Anda mengambil tindakan selama pertempuran menentukan antara keluarga Nanfeng Qin dan keluarga Dakian Qin, tetapi setelah kami mengalahkan keluarga Kigukguk Qin, keluarga Wu Anda harus membantu kami membersihkan semuanya, anggota keluarga Kigukguk Qin yang tersisa. Melihat pergerakan semua orang di keluarga Wu, Qin Fan perlahan berdiri dan menatap Wu Zhang saat dia mengucapkan kata demi kata. Wajah Wu Zhang sedikit menggelap. Haha, kamu tidak harus langsung setuju. Singkatnya, kamu punya intinya, dan aku punya intinya. Jika kamu tidak bisa menyetujui persyaratanku, sampai jumpa di medan perang. Adapun pil Sudozun, tentu saja saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Musuh saya. Qin Fan menyela pihak lain secara langsung, lalu meletakkan botol giok putih di atas meja, meletakkan undangan, dan melanjutkan, saya akan mengambil pil Sudozun dulu, jika Penatua Wu ingin. Jika Anda menginginkan pil serentak ini, Anda hanya perlu menunggu sebulan dan datang ke kota Nanfeng untuk mendapatkannya di hari pernikahan keluarga Qin di Kigukguk akan sepenuhnya musnah di kerajaan Dakian. Saya akan membantu keluarga Wu menyempurnakan 5 pil penghormatan semu lagi. Setelah mengatakan itu, Qin Fan tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung berjalan keluar. Tunggu sebentar, biarkan keluarga Wu kami membantumu membereskan sisa pesta.
Apakah kamu, keluarga Nan Feng Qin, begitu percaya diri dalam mengalahkan keluarga Ki Guk Guk Qin, yang memiliki santo bela diri tingkat 9? Dari belakang. Kamu tidak perlu memperhatikan ini, lagi pula ini kondisiku. Selama kamu setuju, aku akan memberimu pil Sudo Zun, dan kalaupun kita gagal, pil Sudo Zun akan menjadi milikmu. Qin Fan berhenti, tetapi tidak tanpa menoleh ke belakang. Setelah selesai berbicara, dia langsung naik ke langit dan dengan cepat menghilang di atas kota Dali. Dan langit kerajaan Dakian sepertinya telah berubah warna saat ini. Seluruh langit bergejolak, dan sepertinya badai akan datang kapan saja, mungkin akan melanda seluruh kerajaan Dakian. Setelah meninggalkan keluarga Wu di kota Dali, Qin Fan juga pergi ke keluarga Kai di Luosheng. Namun, keluarga Kai di Luosheng selalu memiliki hubungan baik dengan keluarga Nan Feng Qin dan selalu bekerja sama. Qin Fan tidak perlu khawatir seperti yang dia lakukan dengan keluarga Dongfang dan keluarga Wu, serta keluarga Kai dan keluarga Qin di Ki Guk Guk sepertinya selalu mengalami keretakan. Tentu saja, untuk meningkatkan kepercayaan sekutunya, Qin Fan tetap menunjukkan kekuatannya. Kali ini, ketika Qin Fan mengunjungi keluarga Kai, kesopanan yang dia terima secara alami jauh lebih tinggi daripada saat dia pertama kali mengunjungi keluarga Kai Ye, kepala keluarga Kai, dan Kai Tian. Bela diri tingkat 8 yang terkuat artis, keduanya secara pribadi menerimanya. Qin Fan dan Kai Xuan memiliki hubungan yang baik. Ketika mereka datang ke keluarga Kai, mereka pasti akan membicarakan situasi terakhir di Tanah Suci Zhenwu, dan menggunakan ini untuk memulai percakapan antara kedua keluarga. Berkat hubungan ini, aliansi kedua perusahaan menjadi semakin kuat. Keluarga Kai akan mencoba yang terbaik untuk memberikan segala jenis bantuan kepada keluarga Nan Feng Qin selama Perang Suang Qin, termasuk kecerdasan material dan bahkan dukungan untuk orang-orang yang berkuasa. Keuntungan Qin Fan ada pada ramuan, dan dia akan memberi keluarga Kai sejumlah ramuan obat mujarab. Dia juga membimbing para alkemis dari keluarga Kai untuk meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Saat Qin Fan jauh dari kota Nanfeng, keluarga Kai juga menjaga keluarga Nan Feng Qin dengan baik, jadi Qin Fan juga ingin membalas budi keluarga Kai, namun dia tinggal di keluarga Kai selama beberapa hari untuk membimbing para alkemis keluarga Kai, memungkinkan teknologi alkimia yang terakhir ditingkatkan secara signifikan. Keluarga Kai tentu saja sangat berterima kasih atas hal ini. Hanya saja kali ini ketika Qin Fan datang ke keluarga Kai di Luosheng, dia tidak melihat Kai Yao, yang dia kenal baik sebelumnya. Konon, Kai Yao sedang keluar untuk pelatihan selama periode ini, jadi dia tidak dalam keluarga. Mengingat terakhir kali dia bertemu Kai Yao, Qin Fan baru saja menerobos ke ranah Martial Lord karena kondisi pikirannya tidak stabil. Keduanya mengadakan pertemuan halus bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memikirkannya sekarang, dia sepertinya merasa sedikit kasihan pada wanita ini. Sekarang dia akan menikah, dia sebenarnya ingin berbicara dengan wanita itu. Namun kalau dipikir-pikir, dia berpikir lebih baik tidak menemuinya, agar tidak mempermalukan atau membuat orang lain sedih. Dengan emosi yang sedikit rumit, Qin Fan segera meninggalkan keluarga Kai dan kembali ke kota Nanfeng. Adapun keluarga lain di kerajaan Dakian, Qin Fan merasa tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Situasi saat ini dalam pertempuran antara Suang Qin adalah keluarga Nan Feng Qin telah memenangkan lebih dari 3 keluarga Zhenwu tingkat pertama yang berada di sisinya, sedangkan keluarga Ki Guk Guk Qin hanya memiliki kota Shenmu di sisinya. Dan saya yakin bahkan kota Shenmu sekarang harus sangat menyesal karena setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Ki Guk Guk Qin untuk menangani keluarga Nan Feng Qin. Sekarang di permukaan, keluarga Nan Feng Qin memiliki keuntungan besar. Ini juga membuat Qin Fan merasa sedikit nyaman. Kembali ke kota Nanfeng, ia dapat dengan jelas melihat lonjakan arus orang di kota Nanfeng. Karena pernikahannya, semua pihak, diundang atau tidak, ingin datang dan melihat peristiwa yang disebut sebagai badai seluruh benua Wutian ini, acara akbar. Dan seiring dengan tersebarnya berita pernikahan putra ajaib, saya yakin akan semakin banyak orang yang datang ke kota Nanfeng, bahkan sampai penuh sesak. Tentu saja, mungkin tidak banyak yang datang dengan tujuan tidak murni. Namun, dengan bantuan Qiu Baihai, Martial Saint tingkat ke-7, yang ditempatkan di kota Nanfeng, dan sejumlah besar kelompok petualangan tersembunyi yang dipimpin oleh Qin Jin Jiang Feng untuk berpatroli dan memantau, Qin Fan tidak takut pada siapapun yang berani menimbulkan masalah di kota Nanfeng. Setelah kembali ke keluarga, Qin Fan mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam urusan keluarga sesedikit mungkin, menyerahkan hampir segalanya kepada Qin Li dan yang lainnya. Karena dia tahu betul bahwa sekarang dia adalah orang terkuat di keluarga Nan Feng Qin, dan sosok paling kritis dalam pertempuran 5 tahun sebenarnya adalah dia. Kekuatan anggota keluarga lain dan bantuan luar negeri juga penting,
tapi yang terpenting adalah kekuatannya. Anggota terkuat dari keluarga Qin di Kiguk-guk adalah Martial Saint Qin Guan tingkat 9. Jika Qin Fan tidak dapat menghadapinya atau terbasmi, maka hanya satu Qin Guan akan cukup untuk menyapu seluruh keluarga Nanfeng Qin. Martial Saint tingkat 9 terlalu kuat. Faktanya, meskipun Qin Fan sekarang memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Martial Saint tingkat 8, dia masih tidak percaya pada Martial Saint tingkat 9 yang mewakili kekuatan tempur puncak seluruh benua Wutian. Dia ingat kekuatan sebenarnya dari Jin yang Martial Saint, tapi sekarang dia masih merasa bahwa dia bukan tandingannya. Terlebih lagi, ketika Jin yang Martial Saint menunjukkan kekuatannya, dia terluka secara diam-diam. Kembali ke Menara Sembilan Naga, meskipun Qin Fan membakar vitalitasnya untuk mengaktifkan spesies Evil dan untuk sementara mendapatkan kekuatan yang kuat, tampaknya dia lebih kuat dari Jin yang Martial Saint, tetapi sebenarnya itu karena Jin yang Martial Saint terluka parah di saat itu. Sulit mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menekan benih setan naga Azure dan pada saat itu, Qin Fan hanya berani bertarung karena dia tahu tentang keberadaan benih setan naga Azure dan tahu bahwa dia bisa memurnikannya. Benih Evil sambil memulihkan vitalitasnya. Faktanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk menekan Evil Qinglong, dia hanya bertaruh, dan itu tidak berarti bahwa Qin Fan bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari Jin yang Martial Saint dengan membakar vitalitasnya. Tidak mungkin memperkirakan seberapa kuat kekuatan tempur puncak dari Santo bela diri tingkat 9. Lebih penting lagi, Qin Fan mungkin tidak memiliki keberanian untuk berjudi lagi. Karena di belakangnya ada seluruh keluarga Nanfeng. Begitu dia kalah taruhan, seluruh keluarga Nanfeng Qin akan dikuburkan bersamanya. Meskipun Qin Fan juga dapat menggunakan inkarnasi kilin untuk meningkatkan kekuatannya, dia juga harus mempertimbangkan dampak dari tampil di depan umum, dan karena kemarahan yang disebabkan oleh rangsangan kekuatan Evil yang dalam sulit dikendalikan, dia juga takut akan hal itu, dia akan terluka. Jadi meskipun pernikahannya akan segera tiba, Qin Fan tidak punya waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan tunangannya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu kurang dari setahun. Setelah kembali ke keluarga, Qin Fan hampir segera memasuki keadaan pengasingan, dan dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan teratai emas penciptaan, ruang misterius, kuali alkimia ilahi, dan ramuan, Qin Fan mencoba yang terbaik untuk mempercepat kecepatan masuknya yang sudah luar biasa. Karena kekuatan benih Evil di tubuhnya, dia hampir tidak perlu khawatir akan terlalu cepat. Fondasinya akan segera menjadi tidak stabil. Karena semakin tinggi wilayahnya, semakin besar kekuatan yang bisa dia manfaatkan dari spesies Evil. Ditambah dengan ketekunannya, dia dapat sepenuhnya menahan kecepatan latihan yang lebih cepat. Selain itu, karena dia telah memadatkan dunia aturan kecilnya yang lengkap, yang melanggar aturan seni bela diri, secara alami, tubuhnya membutuhkan tingkat kekuatan yang lebih tinggi untuk mendukung dunia aturan kecil ini, dan juga terus-menerus melampaui aturan. Angkat tubuhnya. Sekarang kecepatan dia dalam meningkatkan wilayahnya dan dunia kecil aturan yang telah disempurnakan sangatlah cepat. Jika para petapa bela diri tingkat akhir lainnya melihatnya, mereka mungkin akan terkejut dan sangat iri. Waktu berlalu dengan lambat, dan hari pernikahan Qin Fan semakin dekat. Di kota Nanfeng, sudah ada banyak orang, dan seluruh kota menjadi lautan perayaan. Bagi masyarakat kota Nanfeng, Qin Fan adalah kebanggaan seluruh kota Nanfeng, dan karena Qin Fan, setiap warga kota Nanfeng benar-benar bangga. Pada saat yang sama, ketenaran Qin Fan secara alami membawa banyak peluang bisnis ke kota Nanfeng, membuat kehidupan masyarakat di kota Nanfeng menjadi lebih baik. Oleh karena itu, hampir setiap warga kota Nanfeng secara pribadi dan sepenuh hati merayakan dan memberkati pernikahan Qin Fan. Sedangkan bagi keluarga Nanfeng Qin, rasanya seperti merayakan festival besar. Sekarang Qin Fan adalah pilar spiritual keluarga Nanfeng Qin. Pernikahan Qin Fan adalah acara terpenting bagi semua anggota klan. Dan semua orang tahu bahwa ini adalah pernikahan yang menarik perhatian dunia. Hampir seluruh benua Wutian akan memperhatikan pernikahan ini, sehingga lebih sembarangan lagi. Dihiasi dengan lampion dan warna-warni, penuh kegembiraan dan kemakmuran, dan ada pesta besar sebanyak mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam kemegahan. Sekarang keluarga Nanfeng Qin memiliki sumber keuangan yang relatif mencukupi dan semakin banyak talenta. Sekarang mereka sepenuhnya mampu mengadakan pernikahan super seperti itu. Segala sesuatu di luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan Qin Fan, dia berkultivasi dan meningkat dengan sepenuh hati. Di ruang rahasia yang tertutup. Pada hari ini, Qin Fan akhirnya perlahan membuka matanya. Aura dunia kecil aturan di tubuhnya menjadi semakin mempesona. Auranya menjadi semakin terkendali,
tetapi momentum tersembunyinya menjadi semakin kuat. Bahkan ketika dia membuka matanya, seluruh ruang di ruang rahasia bergetar sedikit, dan vitalitas Zhou Tian menjadi melonjak seperti air pasang, seolah-olah mereka semua menyerah dan memujanya. Selama periode ini, saya akhirnya berhasil menembus Martial Saint tingkat keempat. Aturan dunia kecil menjadi semakin sempurna, terutama dalam penguasaan energi air dan api. Saya percaya bahkan Martial Saint tingkat 8 pun tidak sebaik saya. Qin Fan mengamati dirinya sendiri. Saya diam-diam bertanya-tanya tentang kondisi fisik saya. Namun meski begitu, dia masih merasa kecepatannya belum cukup cepat, karena hatinya belum sepenuhnya tenang, dan dia masih belum yakin sepenuhnya dengan lawan dari Santo bela diri tingkat 9. Ini adalah perasaan yang sangat buruk yang membuatnya ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Tapi masih ada 3 hari lagi sebelum pernikahanku. Aku harus keluar untuk membantu dan menerima tamu. Aku hanya bisa mempercepat latihanku setelah pernikahan. Bagaimanapun, menikah adalah peristiwa seumur hidup, dan dia tidak ingin Qin Li merasa bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Memikirkan hal ini, Qin Fan berdiri di tanah, bersiap untuk meninggalkan pengasingan. Dan saat ini, dia melihat kuali obat merah di sampingnya. Menurut legenda, kuali obat ini adalah kuali ilahi Danwu yang misterius. Dia belum sepenuhnya menemukan rahasia kuali ilahi Danwu ini. Orang tua, aku akan menikah sekarang, di mana kamu? Tidakkah kamu ingin melihat acara besar seperti pernikahan muridku? Lalu Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentang orang-orang ketika dia melihat sesuatu. Gumo, yang pernah tinggal di Danwu Divine Cauldron ini, merasa sedikit kecewa. Setelah dia kembali ke keluarganya, dia mencari jejak Gumo, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Orang suci bela diri api hitam ini sepertinya tiba-tiba menguap dari dunia, dan dia tidak bisa lagi merasakan nafas sedikitpun. Orang tua, apakah kamu sengaja menghindariku? Apa hubunganmu dengan kuali alkimia ini? Qin Fan juga memiliki keraguan yang belum terpecahkan di dalam hatinya, dan ingin meminta Gumo untuk bertanya dengan jelas. Setelah berhasil menembus Martial Saint tingkat keempat, Qin Fan keluar dari pengasingan. Saat ini, suasana pesta di seluruh keluarga Nanfeng Qin sangat kuat, dan wajah anggota klan dipenuhi dengan senyuman. Dilihat dari dampak pernikahan Qin Fan, keluarga Nanfeng Qin juga menjadi keluarga paling terkenal di dunia. Itu menjadi terkenal, dan setiap anggota keluarga Nanfeng Qin bangga karenanya. Saat berita pernikahan Qin Fan menyebar, beberapa cerita tentang Qin Li juga menyebar. Ketika orang-orang mengetahui bahwa pengantin ajaib ini sudah memiliki kekuatan yang mendekati seorang suci bela diri, seluruh dunia terkejut. Keluarga Nanfeng Qin menghasilkan 2 orang jenius yang menarik perhatian dunia. Seluruh kerajaan Daqian, dan bahkan seluruh benua Wutian, kedai teh, restoran, dan jalanan hampir semuanya membicarakan tentang kombinasi kedua orang jenius ini selama hari-hari ini. Beberapa orang yang belum pernah bertemu Qin Li semakin penasaran. Oleh karena itu, undangan pernikahan Qin Fan dan Qin Li sangatlah berharga dan bisa dikatakan sulit ditemukan. Banyak kekuatan, dengan ide dan kekuatannya masing-masing, berusaha mendapatkan undangan melalui berbagai jalur. Meski tidak bisa mendapatkan undangan, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk datang ke kota Nanfeng, membuat kota Nanfeng penuh sesak. Kami bahkan harus menutup kota untuk menyambut pengunjung, jika tidak, pejalan kaki di jalanan mungkin tidak akan bisa bergerak. Faktanya, keluarga Nanfeng Qin kini telah menjadi penguasa sebenarnya kota Nanfeng. Keluarga lain hampir bergantung pada keluarga Nanfeng Qin. Masyarakat kota Nanfeng juga sangat mencintai kota Nanfeng. Begitu pula dengan kota Nanfeng diblokir di luar kota, tidak ada yang akan mengajukan keberatan. Semua orang menantikan hari itu. Keluar dari ruang rahasia, Qin Fan dengan cepat merasakan suasana pesta di luar. Seluruh keluarga dengan hati-hati mempersiapkan pernikahan ini, dan dia sangat tersentuh dengan ini. Dalam hati, saya diam-diam berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak boleh mengecewakan kepercayaan anggota klan saya, dan saya harus mengangkat langit untuk anggota klan ini. Setelah keluar dari pengasingan, Qin Fan tentu saja ingin melihat kondisi pengantinnya setelah lama tidak bertemu Qin Li. Dan dengan kekuatannya saat ini, kesadaran spiritualnya cukup untuk menyebar ke seluruh wilayah keluarga Nanfeng Qin. Segera dia mengetahui bahwa Qin Li sedang menangani urusan klan di Dewan Urusan Klan. Kakak, itu benar. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan pernikahan yang akan segera datang, Qin Li masih belum mendapatkan istirahat yang baik, tetapi harus bekerja keras dalam urusan keluarga, yang membuatnya menjadi dia, merasa sangat patah hati. Kalau dipikir-pikir lagi, Qin Li telah sangat menderita selama ini.
Jika dia tidak mendukung keluarga Nanfeng Qin, Qin Fan akan jauh dari rumah selama periode ini. Keluarga ini mungkin akan berantakan. Dapat dikatakan bahwa selain Qin Fan, Qin Li adalah orang terpenting dalam keluarga Nanfeng Qin. Kemudian Qin Fan mencoba menyebarkan kesadarannya ke seluruh kota Nanfeng. Segera, dia juga menemukan situasi di seluruh kota Nanfeng. Saat ini, arus orang di kota Nanfeng mungkin membuatnya terkejut. Saat ini, kota Nanfeng penuh dengan kekacauan, dan berbagai konflik dapat dengan mudah muncul. Kita juga harus berhati-hati agar seseorang mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, atau bahkan menyerang keluarga Nanfeng Qin kita secara diam-diam. Dia bisa merasakan bahwa kota Nanfeng sekarang dipenuhi dengan banyak orang kuat, dan bahkan beberapa orang suci bela diri yang kuat pun tersembunyi. Meskipun kekuatan komprehensif dari grup petualangan dunia tersembunyi dan keluarga Nanfeng Qin telah meningkat pesat sekarang. Sudah banyak pejuang spiritual, namun masih belum banyak yang kuat di atas ranah ahli bela diri, sehingga sulit untuk mengendalikan seluruh situasi. Terutama mereka yang kuat di alam suci bela diri, seluruh keluarga Nanfeng Qin hanya bisa mengandalkan Qin Fan untuk menakut-nakuti mereka. Tentu saja, dia yakin kebanyakan orang tidak akan berani menyinggung perasaannya pada saat ini. Senior Ruthless Saint. Namun, untuk amannya, Qin Fan masih menemukan Qiyu Baihai. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menemukan hampir semua orang di kota Nanfeng. Dan itu berada dalam wilayah klan keluarga Nanfeng Qin. Dia bisa berteleportasi dalam jarak dekat. Qiyu Baihai mengikuti instruksi Qin Fan dan tinggal di keluarga Nanfeng Qin setelah tiba di kota Nanfeng, kecuali Qin Fan. Secara alami, tidak ada yang bisa memintanya melakukan sesuatu, dan hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Qin Fan, kekuatanmu meningkat lagi. Qiyu Baihai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Fan dan berkata. Faktanya, selama periode waktu ini, dengan bantuan Qin Fan, kekuatannya juga meningkat pesat, dan dia hampir menembus ke Martial Saint tingkat 8 di belakang Qin Fan. Haha, Senior Henseng, pemulihan dari luka dan racun di tubuhmu juga sangat lancar, dan kamu biasa menekan luka dan racun, yang membutuhkan banyak tenaga. Saya pikir selama kekuatan ini dilepaskan, saya yakin itu akan cukup bagimu, Senior, untuk menembus ke tingkat ke-8. Level Martial Saint. Qin Fan hanya berkata sambil tersenyum. Apakah kamu punya ide? Qiyu Baihai tidak bisa tidak terlihat terharu ketika mendengar ini. Dia memandang Qin Fan dan bertanya dengan suara serak, rendah, sedikit bersemangat dan gemetar. Saya yakin Senior harus tahu bahwa saya akan menikah. Saat ini, keluarga Nanfeng Qin kami dan bahkan seluruh kota Nanfeng akan sangat hidup, jadi saya ingin meminta bantuan Senior untuk menjaga saya. Namun, Martial Saint yang datang hari ini akan ada banyak orang super kuat, bahkan mereka yang berada di tahap akhir dari Martial Saint. Meskipun para senior memiliki kekuatan yang bagus, mereka mungkin tidak cukup. Qin Fan dan Qiyu Baihai memandang satu sama lain dan berkata perlahan untuk alasan ini, saya telah secara khusus menyempurnakan pil untuk Anda, Senior, untuk membantu Anda melepaskan semua ikatan Anda sesegera mungkin. Qin Fan, jangan khawatir. Jika Anda dapat membiarkan saya menyembuhkan luka saya dan menerobos ke seni bela diri tingkat 8, maka saya, Qiyu Baihai, berjanji bahwa periode 1 tahun yang kita sepakati akan tetap dihitung. Di Anda keluarga Nanfeng Qin dan Qian pada hari pertempuran yang menentukan dengan keluarga Jing Qin, saya akan melakukan yang terbaik, kata Qiyu Baihai dengan wajah datar. Oke, Qin Fan merasa lega dengan kata-kata dari senior ini. Qin Fan menunjukkan senyum puas, lalu memutar cincin penyimpanan, mengeluarkan botol giok putih darinya dan melanjutkan ini berisi emas berputar setelah meminum pil ini. Senior, saya percaya bahwa luka dan racun di tubuh Anda akan hilang seluruhnya dalam 1 hari, dan kekuatan yang telah Anda gunakan untuk menekan luka dan racun juga akan dilepaskan. Akankah Anda dapat langsung menerobos ke tingkat ke-8 Martial Saint dunia saat itu tergantung pada nasib para senior. Setelah aku berhasil menghilangkan luka beracun itu, aku pasti akan membiarkanmu menyelesaikan pernikahanmu dengan bahagia. Mendengar ini, Qiyu Baihai tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan mengambil botol giok putih dengan kegembiraan dan gemetar yang tertahan. Luka ini telah menyiksanya selama 20 tahun, dan hari ini dia akan berhasil terbebas darinya. Dan dia telah bertahan di Martial Saint tingkat ke-7 untuk waktu yang lama. Jika dia berhasil menembus Martial Saint tingkat 8, dia akan sangat gembira. Kalau begitu aku berharap kamu sukses, Senior. Qin Fan tersenyum dan mengirim Qiyu Baihai ke ruang rahasia. Saat berikutnya, Nona Qin Li yang terhormat, saya pikir Anda harus beristirahat dengan baik. Saya ingin menikahi pengantin tercantik di dunia dalam 3 hari.
Membuka penghalang ruang angkasa, Qin Fan tiba-tiba muncul di Dewan Urusan Klan menggunakan kekuatan aturan. Melihat Qin Li masih tenggelam dalam menangani urusan keluarga, Qin Fan berkata sambil tersenyum. Xiao Fan, kamu keluar dari pengasingan. Mendengar suara ini, Qin Li mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Jika aku tidak keluar dari pengasingan, pengantinku akan berubah menjadi panda raksasa. Qin Fan berjalan mendekat, mengulurkan tangan dengan susah payah untuk menyentuh mata Qin Li yang sedikit lelah dan berkata, kita semua akan menikah. Jarang sekali terjadi pernikahan, saat yang tepat. Istirahat saja dan serahkan pada Qin Jin, Jiang Feng, dan yang lainnya. Yah, aku hanya ingin istirahat. Jangan khawatir, selama aku kembali dan beristirahat, aku tidak akan mempermalukan putra ajaib kita saat itu. Qin Li mengangkat kepalanya saat ini, memegangi Qin leher Fan dengan kedua tangan, wajahnya dengan senyum bahagia, dia kemudian melihat kembali file di desktop dan melanjutkan. Tetapi saya harus mengatakan, Yang Mulia Putra Keajaiban, Anda benar-benar bangga. Seluruh kota Nanfeng kami penuh sesak akhir-akhir ini. Banyak tempat berada dalam kekacauan. Untungnya, kekuatan grup petualangan dunia tersembunyi telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Jika tidak, kali ini aku khawatir pernikahan kita akan berubah menjadi lelucon. Haha, mungkin orang-orang ini ke sini bukan untuk melihat putra keajaiban, tapi untuk melihat nyonya keajaiban. Qin Fan juga tersenyum, tapi dia mengatakan yang sebenarnya jumlahnya tidak sedikit. Kemudian dia mengambil dokumen-dokumen di atas meja dan melihatnya dan berkata mereka yang tidak diketahui asal-usulnya, mengapa kita harus bersikap sopan kepada mereka. Usir saja semuanya keluar dari kota Nanfeng. Bagaimana gadis kecil ini bisa begitu bangga? Kali ini, menurut laporan dari Hidden World Adventure Group, sekelompok gadis datang ke sini khusus untuk mengaku kepada putra keajaiban. Apakah menurutmu orang-orang ini harus diusir? Li melihat saat ini. Dia mengaitkan leher Qin Fan, menatap matanya, dan berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Mendengar ini, Qin Fan merasa sedikit mati rasa. Tapi orang-orang ini berencana mencuri suamiku dariku, dan aku tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Melihat Qin Fan tidak bisa berkata-kata, Qin Li berpura-pura makan sesuatu yang salah dan mendengus pelan dan berkata, aku hanya bertanya-tanya apakah putra ajaib kita akan patah hati. Ini tidak akan pernah terjadi. Saya akan sepenuhnya mematuhi pengaturan pemimpin. Qin Fan terbatuk 2 kali dan segera berkata dengan yakin bahwa pernikahannya akan segera dilangsungkan dan dia tidak berani membuat Qin Li tidak bahagia saat ini. Oke, tidak ada yang serius, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang serius dulu. Melihat penampilan Qin Fan, Qin Li memutar matanya ke arahnya, dan kemudian berkata apakah menurut Anda orang-orang dari keluarga kelas 1 Zhenwu kali ini adalah pasti akan datang. Namun, dalam hal ini, dia sangat mempercayai Qin Fan dan tahu bahwa Qin Fan bukanlah tipe orang yang romantis. Keluarga Kei di Luosheng dan keluarga Dongfang di Wangcheng pasti akan kembali jika tidak terjadi apa-apa. Kami belum yakin dengan keluarga Wu di kota Dali, tapi saya yakin mereka akan memiliki peluang bagus untuk kembali kali ini. Berbicara tentang masalah serius, Qin Fan memikirkannya ingin mengatakannya. Ketika saatnya tiba, keluarga bangsawan ini semuanya akan menjadi sangat kuat, tapi kita tidak bisa mengabaikan mereka. Tentu saja, kita juga harus berhati-hati terhadap mereka. Kamu dapat yakin tentang saudari ini. Denganku di sini, mereka tidak berani melakukan trik apapun. Qin Fan hanya tersenyum dan berkata bahwa ketika dia pergi langsung ke keluarga bangsawan itu sendirian, dia sebenarnya memberi mereka cukup kejutan. Kalau begitu, haruskah kita membuka kendali udara kota Nanfeng? Lagi pula, kota Nanfeng sekarang penuh sesak, dan akan merepotkan bagi orang-orang suci bela diri yang kuat untuk masuk, yang mungkin menyebabkan mereka tidak senang. Tidak masalah. Kalau begitu biarkan mereka datang langsung dari langit. Dengan begitu akan lebih mudah bagi kita mengetahui kedatangan mereka. Qin Fan berpikir sejenak dan menjawab. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya tidak menyangka seseorang akan terbang secepat ini. Qin Fan kemudian melihat ke langit di luar jendela dan merasa sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyipit, lalu dia berkata kepada Qin Li sepertinya bahwa orang yang datang adalah orang suci bela diri sejati. Pada saat ini, Qin Fan merasakan ada beberapa elang bertanduk terbang yang terbang dari timur di atas kota Nanfeng. Sisi itu mengarah ke Ki Guk Guk dan Kuil Zhenwu, dan elang bertanduk terbang adalah binatang terbang yang khusus digunakan oleh Kuil Zhenwu, untuk melambangkan otoritas, meskipun keluarga lain dapat menjinakkan elang bertanduk terbang ini, mereka tidak berani menggunakannya dia.
Jadi Qin Fan dapat dengan cepat mengetahui bahwa dia berasal dari kuil Zhenwu. Apakah seseorang datang dari kuil Zhenwu? Mendengar ini, Qin Li juga sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka seseorang akan datang dari kuil Zhenwu saat ini, dan dia juga tahu arti di baliknya. Itu seharusnya menjadi hal yang baik. Qin Fan lalu berkata sambil tersenyum tipis, lalu mengambil pinggang Qin Li dan terbang langsung menuju langit di luar kantor urusan klan. Bukan masalah kecil bagi seseorang untuk datang ke kuil Zhenwu saat ini, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia harus pergi dan menyambutnya secara langsung. Saat ini, banyak orang di kota Nanfeng telah melihat elang bertanduk terbang di langit, dan mereka semua mengangkat kepala, tampak terkejut. Terutama beberapa orang yang berkuasa mau tidak mau merasa sangat terkejut. Seseorang datang dari kuil Zhenwu. Kurung Kurawal buka. Apakah Anda di sini untuk keluarga Nanfeng Qin? Apakah Anda di sini untuk pernikahan Qin Fan dan Qin Li? Orang-orang dari kekuatan kuat ini semua melihat elang bertanduk terbang di langit, bertanya-tanya dari mana datangnya kuil ini, apakah orang berakhir. Orang-orang di kuil Zhenwu memiliki hak istimewa. Bahkan jika kota Nanfeng tidak membuka kendali udara, mereka masih bisa terbang langsung di atas langit. Orang-orang di grup petualangan dunia tersembunyi mengenali elang bertanduk terbang, jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, elang bertanduk terbang ini mendarat di daerah tempat keluarga Nanfeng Qin berada. Saya benar-benar datang ke sini untuk keluarga Nanfeng Qin. Hampir di saat yang bersamaan, banyak kekuatan besar segera menyebarkan berita tersebut. Saat pernikahan Qin Fan akan dilangsungkan, seseorang datang dari kuil Zhenwu. Berita penting ini harus diberitahukan kepada keluarga dan kantor pusat mereka sesegera mungkin. Karena kejadian ini, kemungkinan besar banyak kekuatan yang masih bimbang akan mampu mengambil keputusan saat ini. Qin Fan memegang pinggang Qin Li dan segera sampai di gerbang rumah Nanfeng Qin. Sekarang mereka telah memasuki masa pernikahan, dan sesuai tata krama, mereka harus menyambut para tamu di depan pintu gerbang. Tak lama kemudian, beberapa elang bertanduk terbang pun mendarat di depan rumah Nanfeng Qin. Orang yang memimpin kelompok itu adalah kenalan lama Qin Fan. Dia adalah Xiao Jing, Dewa Agung Kuil Zhenwu. Ya Dewa, sudah lama tidak bertemu. Melihat ini, Qin Fan dengan cepat menyapa Tagar Tu sambil tersenyum dan mengangkat tangannya. Qin Li juga mengikutinya, tapi Qin Fan adalah yang utama, dan dia hanya setuju. Haha, Qin Fan, selamat. Pertama-tama, selamat karena telah menemukan pasangan sempurna dan menikah. Jing melompat dari elang bertanduk bersama kedua dewa, lalu tersenyum dan memberi selamat kepada Qin Fan. Kamu pasti pengantinnya. Keindahan negara tak tertandingi di dunia, dan keharuman surga tidak datang dari kinceng. Qin Fan, kamu sedang jatuh cinta. Dewa Agung sedang tertawa. Qin Li telah melihat Dewa Agung. Qin Li membungkuk dengan anggun dan berkata, perubahan. Ya Dewa, jangan mengolok-olokku. Qin Fan melirik Qin Li dan merasa sangat manis dan bangga di hatinya. Ying Hang. Kemudian dia memperkenalkan Xiao Jing dan dua dewa lainnya ke dalam dan berkata kedua dewa, Dewa Agung, silakan masuk ke aula dalam untuk berbicara. Haha, kali ini tidak perlu. Xiao Jing melihat sekeliling dan berkata, dia dapat menemukan ada banyak orang berkumpul di dekat keluarga Nanfeng Qin. Orang-orang ini sepertinya ingin mengetahui tujuan kuil Zhenwu. Saya datang ke sini atas perintah, dan saya harus kembali sebentar. Saya rasa saya tidak akan bisa minum segelas anggur pernikahan Anda. Apakah Dewa Agung itu pergi dengan tergesa-gesa? Qin Fan bertanya, sedikit terkejut. Semua. Haha, kali ini aku di sini untuk mengucapkan selamat atas pernikahanmu atas nama Holy Lord. Apakah menurutmu aku bisa tinggal? Xiao Jing tersenyum, menatap Qin Fan dan berkata dengan nada yang lebih serius, Qin Fan, kali ini sebenarnya, saya di sini untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Anda atas nama Holy Lord. Kurung Kurawal buka. Tuan Suci memberi selamat kepada saya atas pernikahan saya. Mendengar ini, Qin Fan terkejut. Cukup mengejutkan bahwa Dewa Agung Kuil Zhenwu datang untuk memberi selamat kepada saya secara langsung kali ini Dewa. Artinya, ya, itu adalah guru suci. Selain itu, dia memintaku mengirimimu hadiah untuk memberi selamat kepada Qin Fan dan pengantinmu atas namamu. Xiao Jing terus berkata sambil tersenyum. Penguasa suci Kuil Zhenwu mengucapkan selamat kepada Qin Fan atas pernikahannya dan bahkan mengiriminya hadiah ucapan selamat. Mendengar ini, semua penonton yang hadir mau tidak mau terlihat tercengang dan merasa luar biasa. Apa identitas penguasa suci Kuil Zhenwu? Dia adalah juru bicara yang mewakili Dewa Zhenwu. Bahkan satu kata pun dapat menentukan nasib sebuah keluarga. Di hati semua orang di benua Wutian,
Holy Lord adalah eksistensi yang tinggi dan tak tersentuh. Jarang terdengar bahwa Holy Lord akan ikut campur dalam urusan biasa. Sebelumnya, Holy Lord maju untuk menengahi pertarungan antara Qin Fan dan keluarga Qi Guk Qin, yang mengejutkan banyak orang untuk memberi selamat kepada Qin. Hadiah pernikahan dan ucapan selamat apapun. Seberapa besar Anda menghargai Qin Fan untuk melakukan ini? Dan beberapa orang dari kekuatan besar bahkan lebih peka terhadap gejolak yang terjadi di kerajaan Dakian saat ini. Banyak kekuatan yang sebelumnya mengakui bahwa keluarga Qin di Qi Guk lebih kuat dalam hal kekuatan, tetapi mereka semua tahu bahwa kuil Zhenwu adalah saya. Saya lebih tertarik pada Qin Fan dari keluarga Nanfeng Qin, jadi saya telah menunggu kabar terkait hal ini. Sekarang, arti kuil Zhenwu sudah sangat jelas. Kurung Kurawal buka. Dewa Suci secara pribadi memberkati dan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Saya yakin saat berita ini sampai ke keluarga atau markas besar, orang-orang yang terlibat dalam kekuatan ini sudah tahu bagaimana mengambil keputusan. Dan ada hadiah. Qin Fan juga terkejut karena Guru Suci benar-benar memberikan hadiah untuk dirinya sendiri dan Qin Li. Bagaimanapun, meskipun dia telah bertemu dengan Dewa Binatang dan siap bekerja untuk Dewa Bela Diri Sejati sampai batas tertentu, dia belum sepenuhnya lulus ujian di hadapannya. Ya, ini hadiah ucapan selamatnya, kata Xiao Jing sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu dua dewa di belakangnya membawa hadiah itu dan menyerahkan satu kepada Qin Fan dan yang lainnya kepada Qin Li. Hadiah yang diterima Qin Fan adalah sepotong baju besi lembut di dalam kotak brokat emas. Terlihat kualitasnya sangat tinggi. Saat Anda menyentuhnya dengan jari, terasa panas dan dingin, dan Anda hampir bisa mendengar suara gemuruh naga dan harimau di dalamnya. Itu sangat perkasa. Apa yang diterima Qin Li adalah mutiara warna-warni yang terkandung dalam kotak brokat putih. Warna-warni pada mutiara ini berubah, membuatnya tampak cantik dan misterius, tetapi efeknya tidak diketahui untuk saat ini. Namun pemberian Holy Lord, apapun itu, sudah mempunyai arti yang luar biasa. Tolong, Dewa yang Maha Besar, terima kasih kepada Dewa atas nama Anda. Qin Fan akan mengingat kebaikan Dewa di dalam hatinya. Setelah menerima hadiah, Qin Fan juga berkata secara formal. Holy Lord Dakian mengirimkan hadiah ucapan selamat kali ini, yang tidak diragukan lagi setara dengan membantunya secara diam-diam, yang juga bisa dianggap sebagai bantuan. Qin Li berterima kasih kepada Dewa atas kebaikannya. Qin Li juga memberi hormat dan menerima hadiah itu. Haha, sekarang hadiahnya telah dikirimkan, aku seharusnya hidup kembali. Dewa Agung Xiao Jing tersenyum dan mengangguk dan berkata, aku ingin mengucapkan selamat lagi kepada Qin Fan atas pernikahanmu, dan mendoakan kalian berdua memiliki pernikahan yang bahagia, dan umur panjang bersama. Terima kasih, Dewa yang Agung. Karena ini adalah kehidupan Dewa yang Maha Kudus, tidak nyaman bagi Qin Fan untuk menjaganya. Selamat tinggal, mari kita minum dengan Dewa yang Agung saat kita bertemu lagi nanti, cincin penyimpanan dan berkata dengan tangannya. Kalau begitu aku khawatir aku harus menunggu lama sebelum aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Xiao Jing melompat ke atas elang bertanduk terbang, kembali menatap Qin Fan, dan berkata diam-diam, sekarang sudah menjadi Martial Saint, saya akan segera mundur. Jabatan Dewa telah ditugaskan ke kabinet, Qin Fan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas ramuan yang Anda kirimkan kepada saya. Kalau begitu aku juga mengucapkan selamat kepada Dewa Agung. Qin Fan tersenyum dan diam-diam menjawab. Dia tahu bahwa di kuil Zhenwu, semua dewa yang mencapai ranah Martial Saint akan memasuki kabinet, jadi di permukaan, dia tidak menemukan bahwa ada terlalu banyak Martial Saint yang kuat di kuil Zhenwu di dalamnya sangat menakutkan, jadi dia mengkhawatirkan seluruh kekuatan di benua Wutian benar-benar terintimidasi. Tapi kali ini, karena Qin Fan telah mengirimkan pil kepada Xiao Jing berhutang budi padanya, jadi dia mengumumkannya di depan umum kali ini dan dengan sengaja memberitahu lebih banyak orang tentang hadiah dari Guru Suci Qin Fan dan keluarga Nanfeng Qin dan membayar kembali Qin Fan. Setelah Xiao Jing selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan ketiga elang bertanduk terbang itu terbang ke langit lagi. Dan saat ketiga elang bertanduk terbang ini membubung ke langit, semua orang dapat melihat kedalaman langit, dan angin serta awan lebih bergejolak dari sebelumnya. Tanda tanya, melihat sosok Xiao Jing yang pergi, senyuman perlahan muncul di bibir Qin Fan. Setelah Dewa Agung Kuil Zhenwu memberi selamat dan mengirimkan hadiah atas nama Dewa Suci hari ini, setelah masalah ini menyebar, saya yakin keluarga dan kekuatan yang masih ragu-ragu pasti akan tahu bagaimana membuat pilihan. Sekarang Qin Fan bukan lagi pemuda sembrono seperti dulu.
Dia tahu bagaimana menggunakan momentum dari penguasa suci kerajaan Dakian ini untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar dan melawan dalam segala aspek melawan keluarga Ki Guk Qin yang telah menekan keluarga Ki Guk. Keluarga Nan Feng Qin. Kakak, ayo kembali. Qin Fan melirik kerumunan di depan rumah Nan Feng Qin, lalu masuk ke dalam keluarga dengan Qin Li di pelukannya. Selanjutnya, bahkan jika keluarga Nan Feng Qin tidak melakukan apa-apa lagi, saya yakin sejumlah besar keluarga dan kekuatan akan semakin dekat. Saat itu, keluarga Qin di Ki Guk akan berada dalam situasi terisolasi di seluruh kerajaan Dakian. Sekarang situasinya telah sukses, selama Qin Fan mengalahkan Qin Guan, anggota terkuat dari keluarga Ki Guk Qin dalam perjanjian 5 tahun, maka tidak akan ada kemungkinan seluruh keluarga Ki Guk Qin berbalik. Kembali ke keluarga, Qin Fan dan Qin Li mau tidak mau mengambil hadiah yang dikirim oleh Holy Lord dan mempelajarinya dengan cermat. Sepertinya guru suci ini masih berharap aku akan sangat memujinya. Qin Fan dengan lembut mengusap jari-jarinya pada baju besi lembut itu dan berkata sambil tersenyum. Kualitas dari soft armor ini jauh lebih baik daripada Thousand Formation Armor yang dia dapatkan di Secret Land of the Monster Wasteland. Tampaknya ada formasi canggih yang tersembunyi di dalam soft armor ini, tetapi tata letaknya lebih canggih dan lebih kuat dalam pertahanan. Selain itu, armor 1000 formasi Qin Fan rusak parah dalam beberapa pertarungan, jadi armor lembut yang dikirim oleh Holy Lord sangat cocok. Pertahanan fisik aslinya sudah luar biasa, dan dengan armor lembut ini menjadi lebih kuat, dia mungkin akan baik-baik saja bahkan jika dia berdiri untuk menahan serangan dari Santo bela diri tingkat 6 atau 7. Saudari, apakah ada yang istimewa dari mutiara warna-warni milikmu ini? Qin Fan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Qin Li memegang mutiara warna-warni itu dan tampak sedikit terpesona. Sepertinya aku merasa mutiara berwarna-warni ini memiliki hubungan dari hati ke darah denganku. Seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhku. Perasaan ini membuatku merasa sangat aneh. Qin Li terus melihat mutiara berwarna-warni. Mingzu, setelah mendengar pertanyaan Qin Fan, dia menjadi tenang dan menjawab. Terlihat bahwa hadiah dari Holy Master Dakian ini memang bukan hadiah biasa. Kalau kamu belum tahu kegunaannya, saudari, simpan saja dulu. Qin Fan pun mencoba menyentuh mutiara warna-warni samar-samar juga merasa bahwa mutiara ini mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tidak memiliki perasaan terintegrasi ke dalam satu tubuh seperti yang dikatakan Qin Li. Namun, Qin Fan juga samar-samar merasa bahwa Holy Lord Dakian memiliki motif tersembunyi dalam mengirimkan mutiara ini ke Qin Li. Bahkan, ia merasa pemberian Holy Lord kali ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku ingin tahu bagaimana reaksi keluarga Qin di Ki Guk kali ini. Pikir Qin Fan diam-diam di dalam hatinya. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, seluruh kota Nanfeng merayakan bersama. Hampir menjelang dini hari, berbagai suara perayaan mengiringi terbitnya matahari. Anak-anak tampak gembira. Mereka bangun pagi, menyanyikan lagu anak-anak, dan mengobrol tentang berbagai perbuatan tentang Qin Fan yang mereka dengar dari orang dewasa. Mereka bertepuk tangan dan tampak riang dan polos. Pada hari ini, semua toko, restoran, dan restoran di kota Nanfeng menyediakan layanan gratis. Tentu saja, beberapa orang berkuasa dengan status tidak akan bersaing untuk mendapatkan 1 atau 2 makanan gratis, tetapi banyak orang masih menyesali kemurahan hati keluarga Nanfeng Qin dan antusiasme masyarakat kota Nanfeng. Singkatnya, pada hari ini, seluruh kota Nanfeng menjadi lautan kegembiraan. Karena hari ini adalah hari pernikahan putra ajaib yang paling mereka kagumi dan banggakan. Adapun wilayah keluarga Nanfeng Qin, kembang api dan petasan dinyalakan di mana-mana, dan setiap jalan ditutupi dengan karpet merah dan kelopak bunga, membuatnya sangat megah dan indah. Setiap anggota klan menganggap pernikahan hari ini sebagai perayaan termegah keluarga Nanfeng Qin. Properti keluarga Nanfeng Qin telah ditutup sementara beberapa hari yang lalu. Setiap anggota klan bergegas kembali ke keluarga semua lapisan masyarakat dengan sikap terbaik Anda. Setiap anggota klan bangga dan gembira dari lubuk hati mereka saat ini, dan setiap wajah dipenuhi dengan senyuman bahagia dan bahagia. Pengantin pria kami, Qin Fan, juga bangun pagi-pagi sekali. Saat ini, dia mengenakan jubah merah mewah dan sedang duduk di depan cermin besar yang terang. Qin Fan melihat wajahnya yang dewasa di cermin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh pipinya. Dia tampak merasa sedikit linglung. Dalam keburaman, dia melihat bahwa dia tampak semakin mirip dengan kehidupan sebelumnya. Sudah lebih dari 20 tahun sejak dia datang ke benua Wutian, dan sekarang dia akan menikah dan memiliki anak, serta memulai sebuah keluarga. Saat ini, dia teringat beberapa hal dan orang di kehidupan sebelumnya.
Di kehidupan sebelumnya, dia telah kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil. Dia mengandalkan gurunya dari sekte alkimia tersembunyi untuk memimpin sejak dia masih kecil, serta beberapa teman sekelas dan teman yang telah menghabiskan waktu bersama. Samar-samar, dia masih mengingat wanita yang disukainya di kehidupan sebelumnya, namun gambaran itu sudah sangat kabur dibandingkan gambar lainnya, dan sepertinya telah menghilang. Aku akan menikah hari ini, dengan orang yang paling kucintai. Qin Fan menarik napas dalam-dalam saat ini dan berkata pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu di kehidupan sebelumnya telah lenyap dengan ledakan tungku alkimia. Hantu tua, sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya. Dia memanggil gurunya di kehidupan sebelumnya, Lao Gui. Jika gurunya, sekte alkimia yang tertutup, tidak membesarkannya dan mengajarinya teknik alkimia, tidak akan ada anak ajaib dalam kehidupan ini. Orang tua, kamu juga tidak bisa melihatnya. Kemudian, dia juga memikirkan tuannya Gumo dalam kehidupan ini, Blackfire Martial Saint yang telah menghilang untuk mencapai keajaiban seperti sekarang ini. Dia tiba-tiba merasa sedikit tersesat di hatinya. Boom, boom, boom. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, membuat Qin Fan kembali dari pikirannya. Xiao Fan, suara ayahnya Qin Hong datang dari luar. Silakan datang ke sini, ayah. Qin Fan mengumpulkan pikirannya dan berbicara dengan keras. Sejak dia memulihkan ingatan masa kecilnya ketika dia disucikan, dia merasa lebih dekat dengan ayahnya, bagaimanapun juga, ini adalah ayah kandungnya, dan darah lebih kental daripada air. Dalam dua kehidupannya, dia hanya memiliki ayah ini. Anakku, kamu akan menikah hari ini, bagaimana perasaanmu? Qin Hong berjalan perlahan, berdiri di belakang Qin Fan, meletakkan tangannya di bahu Qin Fan, menatap wajah ayah dan anak di cermin, dan tersenyum ramah diminta. Saya merasa sangat senang, tapi juga sedikit gugup, kata Qin Fan sambil tersenyum. Haha, ayahku tahu bahwa kamu sangat menyukai Lier sejak kamu masih kecil, dan Lier juga sangat menyukaimu. Qin Hong melihat wajah Qin Fan di cermin dan berkata dengan sedikit emosi, meskipun tadi ku bilang aku ingin Lier menikah dengan orang lain, tapi sebenarnya aku hanya ingin menginspirasimu. Sayangnya, aku belum mengenalmu dengan baik sebelumnya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa ayahmu akan selalu mencintaimu paling. Saya tahu, ayah, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tanpa Anda, saya tidak akan tumbuh dewasa. Qin Fan mengulurkan tangan dan menepuk telapak tangan lebar di bahunya, menghibur Qin Hong dan berkata, kebaikan pengasuhan harus dibalas sepanjang hidup Anda. Bagi saya sendiri sebagai seorang ayah, mungkin beberapa metode pendidikan yang digunakan di masa kecil saya tidak cocok untuk saya, tetapi juga untuk kebaikan saya sendiri. Karena di masa yang kejam ini, dia harus membiarkan dirinya memiliki kekuatan secepatnya, sehingga dia akan selalu memaksakan dirinya untuk berlatih. Selain itu, bukankah Qin Li, yang juga tumbuh di bawah bimbingan Qin Hong, juga melakukan pekerjaannya dengan baik? Xiao Fan, sekarang ayahku sangat bangga padamu, kata Qin Hong, sudut matanya berangsur-angsur menjadi lembab, ibumu meninggal lebih awal, jika dia melihat pencapaianmu saat ini, melihat bahwa kamu akan jika kamu ingin mendapatkan seorang istri, dia akan sangat bahagia. Ayah, meskipun aku belum pernah bertemu ibuku, aku sangat merindukannya seperti ayah. Aku percaya jika dia memiliki roh di surga, dia pasti akan memberkati kita. Qin Fan terus menghibur Qin Hong dan berkata, bahkan, dia agak penasaran dengan ibu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ibumu, namanya Nian Qi, dia sangat cantik. Berbicara tentang ibu Qin Fan, Qin Hong secara bertahap menunjukkan senyum lembut di wajahnya, dan kemudian meletakkan tangannya di bahu Qin Fan, memberitahu Qin Fan tentang sesuatu tentang ibunya untuk pertama kalinya. Qin Fan hanya mendengarkan dengan tenang, mengingat kenangan indah orang tuanya. Dari kenalan orang tua, kasih sayang orang tua, hingga menikah seperti saya hari ini, dan akhirnya memiliki diri saya sendiri. Qin Hong menceritakan hidupnya, tetapi dia juga memberitahu Qin Fan bahwa inilah hidup. Cinta dan pernikahan, dan pengertian sebagai orang tua. Kenangan ini perlahan membuat hidup Qin Fan lebih jelas. Pada saat ini, Qin Fan merasa bahwa hal-hal dari kehidupan sebelumnya akhirnya memudar, dan dia merasa bahwa dia mulai berintegrasi sepenuhnya ke benua Wutian ini. Dia lahir dan besar di sini, dan bahkan dia secara bertahap memahami bahwa Jin Yang Wusein perlindungan terus-menerus atas tanah ini. Dang-dang-dangi, waktu berlalu perlahan, hingga bel yang hendak menyambut tamu terdengar dari luar. Menurut adat, Qin Fan harus terlebih dahulu pergi ke gerbang rumah Nan Feng Qin untuk menyambut semua tamu yang datang hari ini. Oke, sambut para tamu dan sambut kehidupan barumu. Qin Hong menepuk bahu Qin Fan dan berkata, ya, ayah.
Pada saat ini, Qin Fan memilah pikirannya dan jubah merah mewah di tubuhnya, lalu berdiri. Dia memandang dirinya di cermin, menarik napas dalam-dalam, dan sudah siap. Dia juga sudah lama menantikan hari ini. Menurut adat keluarga Nan Feng Qin, pada hari pernikahan, pengantin wanita tidak akan menampakkan wajahnya sampai dia benar-benar beribadah. Oleh karena itu, hanya pengantin pria Qin Fan yang menyambut para tamu di depan pintu masuk keluarga Nan Feng Qin. Saat ini, Qin Fan tidak mengenakan pakaian Qian biasa, melainkan jubah merah mewah. Adat ini sama seperti di bumi, pernikahan merupakan suatu peristiwa besar dan sangat meriah, mengandung arti bahwa kehidupan akan sejahtera. Pada awalnya, Qin Fan masih merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, dia belum pernah mencoba berpakaian dengan cara yang begitu megah dan aneh, dia tidak akan menunjukkannya dengan mudah. Dia berdiri di depan pintu, dengan senyuman di wajahnya, menyambut setiap tamu. Di depan Qin Fan ada karpet merah sepanjang 500 meter yang dipenuhi kelopak warna-warni. Para tamu akan datang dari ujung lain karpet merah, dan dia akan menunggu di bagian ini, yang berarti keberuntungan akan datang. Pernikahan putra Miracle menarik perhatian dunia. Tentu saja, masyarakat kota Nanfeng dan mereka yang khusus datang ke kota Nanfeng untuk menyaksikan acara akbar tersebut tidak akan melewatkannya. Meski tidak mendapat undangan, mereka datang ke lokasi lebih awal dan menyaksikan dari jarak 1000 meter. Faktanya, bagi banyak orang, ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat anak ajaib, begitu pula banyak selebritis dan orang berkuasa yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Orang-orang dari grup petualangan dunia tersembunyi juga mengirimkan sejumlah besar orang untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian agar tidak ada orang yang menyerbu masuk. Mereka yang bisa mendapatkan undangan umumnya adalah keluarga besar dan kekuatan kuat di kerajaan Dakian dan benua Wutian. Kecuali beberapa keluarga familiar, mereka pada dasarnya adalah keluarga kelas atas di atas keluarga Zhenwu kelas 3. Berbagai hadiah yang dikirim secara alami sangat berharga, dan ditumpuk di lantai lebih awal. Namun, belum ada keluarga kelas 1 Zhenwu yang datang. Haha, akhirnya, Martial Saint yang kuat ada di sini. Pada saat ini, Qin Fan pertama kali mendengar suara menerobos langit, dan kemudian melihat dua sosok datang dari langit di luar kota Nanfeng. Kedua sosok itu tidak sedang menungganginya, hanya terbang sendiri, sehingga dapat diketahui bahwa ia adalah santo bela diri yang kuat. Sekarang kota Nanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Kedua sosok itu terbang sampai mereka mendarat 500 meter dari pintu masuk keluarga Nanfeng Qin. Ada karpet merah di tanah di sana. Bahkan Martial Saint yang kuat harus mendarat di sini dan berjalan ke sana Nanfeng. Di depan rumah Qin untuk menunjukkan rasa hormat. Dua orang suci bela diri yang kuat. Terdengar suara keterkejutan di antara para penonton. Sangat sulit bagi mereka untuk melihat orang suci bela diri di waktu normal, dan bahkan kebanyakan orang belum pernah melihatnya. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Beberapa orang berbisik. Haha, itu karena mereka terlalu malas untuk memperhatikanmu. Itu adalah Martial Saint yang kuat. Jika aku benar-benar ingin membasmimu, aku bisa meledakkanmu. Anak keajaiban juga merupakan orang suci bela diri yang kuat. Mereka semua datang karena anak keajaiban. Jika Anda bertanya kepada saya, anak keajaiban adalah yang paling kuat. Orang biasa tidak tahu bagaimana menganalisis kekuatan yang kuat Martial Saint dan hanya bisa menilainya melalui rumor. Keluarga Kai di Luosheng, keluarga bela diri sejati kelas 1 kerajaan Dakian, telah tiba. Saat kedua sosok itu jatuh, suara orang yang bertanggung jawab atas nomor registrasi dari keluarga Nanfeng Qin segera terdengar dari kejauhan. Seperti dugaan Qin Fan, keluarga Zhenwu kelas 1 yang datang adalah keluarga Kai di Luosheng yang selalu berteman dengan keluarga Nanfeng Qin. Namun, meskipun belum ada seorang pun dari dua keluarga Zhenwu kelas 1 yang disepakati datang, Qin Fan tidak terburu-buru. Yang berasal dari keluarga Kai adalah Kai Jia, kepala keluarga Kai saat ini, dan Kai Wentian, santo bela diri tingkat 8 terkuat yang merupakan kepala keluarga Kai sebelumnya. Sebelumnya, saat berkunjung sebulan lalu, Qin Fan tidak memenuhi syarat untuk menemui kedua orang ini ketika dia pergi ke keluarga Kai sebelum dia berziarah dan memasuki tanah suci Zhenwu menghadiri pernikahannya. Hanya dalam beberapa tahun, status Qin Fan telah mengalami perubahan luar biasa seiring dengan kekuatannya. Qin Fan buru-buru menyapanya sambil tersenyum, karena keluarga Kai di Luosheng dan keluarga Qin di Nanfeng sekarang bekerja sama dengan sangat erat, dan hubungan antara kedua keluarga sangat baik. Apalagi keluarga Kai sangat bangga memiliki dua keluarga tertinggi status anggota keluarga Kai. Tentu saja dia tidak akan lalai. Qin Fan, selamat. Kai Jia, kepala keluarga Kai, pertama-tama mengangkat tangannya dan mengucapkan berkah,
lalu mengirimkan hadiah ucapan selamat. Selamat, anak ajaib, kata Kei Wentian singkat. Pada saat yang sama, dia memperhatikan Qin Fan dengan baik, dan sepertinya melihat bahwa kekuatan Qin Fan telah meningkat dibandingkan sebulan yang lalu. Kepala klan Kai, ketua tua Kai, selamat datang kalian berdua. Silakan masuk ke dalam. Mohon maafkan saya karena tidak menyapa Anda dengan baik. Qin Fan tersenyum dan memperkenalkan mereka berdua ke dalam keluarga. Saat ini, sebuah bayangan melintas di pikiranku tanpa alasan. Wanita tertua dari keluarga Kai adalah gadis yang lugu dan keras kepala. Memikirkan kembali saat dia dan Kei Yao bertemu secara tak terduga dan berbagi kesulitan bersama, mereka memiliki perasaan satu sama lain. Sangat disayangkan sejak kami mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di kota Luo, kami tidak bertemu lagi sampai sekarang. Namun bayangan ini hanya berlalu sesaat. Kini setelah dia akan menikah, dia tidak punya pemikiran lain. Haha, tidak lama setelah keluarga Kai tiba, dua bayangan lagi terlihat muncul di langit. Keluarga Zhenwu kelas 1 Kerajaan Dakian, keluarga Wang Cheng Dongfang, telah tiba, kemudian, tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar dari jarak 500 meter. Kami datang. Senyuman muncul di wajah Qin Fan. Sekarang keluarga Dongfang telah tiba seperti yang dijanjikan, dia hanya memiliki keluarga Wu di kota Dali yang memiliki hubungan khusus dengan keluarga Qin di Kigukguk. Jika keluarga Wu juga datang, maka 3 dari 5 keluarga Zhenwu kelas 1 di Kerajaan Dakian akan berada di sisinya. Selain itu, sekarang dia hampir bisa menandingi kekuatan keluarga Nanfeng Qin, yang merupakan keluarga Zhenwu kelas 1 dilihat dari formasi dangkal, pihaknya sudah memiliki keunggulan. Cek, dua orang suci bela diri yang kuat lagi, itu 4, ditambah putra keajaiban, ada 5. Aku melihat 5 orang suci bela diri yang kuat hari ini. Baru saja keluarga Zhenwu kelas 1 datang, dan sekarang datang satu lagi. Putra ajaib sangat kuat, semua keluarga Zhenwu ini memberinya wajah. Haha, kamu tidak tahu ini. 2 hari yang lalu, saya secara pribadi melihat Dewa Agung Kuil Zhenwu datang untuk memberikan hadiah atas nama Guru Suci. Bahkan Kuil Zhenwu harus memberikan wajah Qin Fan, apalagi Zhenwu ini keluarga. Tidak, Holy Lord memberimu hadiah. Dengan kedatangan 2 prajurit ahli bela diri dari keluarga Dongfang, diskusi yang sangat meriah kembali muncul di antara para penonton. Orang-orang mengagumi berkumpulnya para pejuang yang kuat hari ini dan kemegahan pernikahan Qin Fan. Yang berasal dari keluarga Dongfang adalah patriark saat ini, Martial Saint tingkat ke-7 Dongfang Yao, dan patriark berikutnya Dongfang Xiao, yang merupakan perwakilan terpenting dari keluarga Kai di Luosheng Guru 2 hari lalu sungguh mengesankan. Banyak keluarga telah membuat keputusan besar. Kepala klan Dongfang, saya senang Anda bisa datang. Qin Fan menyapa mereka berdua dengan sopan dan memimpin mereka menuju keluarga. Haha, saya ingin mengucapkan selamat kepada putra keajaiban atas pernikahannya, kata Dongfang Yao sambil mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tapi ketika dia menyerahkan hadiah itu kepada Qin Fan, dia diam-diam berkata, juga, saya berharap putranya keajaiban tidak akan terlalu sibuk. Lebih baik tenggelam dalam manisnya pernikahan dan melupakan banyak hal. Jangan khawatir, Ketua Dongfang, Qin Fan pasti akan melakukan apa yang dia janjikan kepada keluargamu. Wajah Qin Fan tidak berubah, dan dia menjawab dengan senyuman lembut saat menerima hadiah. Baginya, pil bukanlah masalah besar. Selama dia yakin bahwa keluarga timur dapat berdiri di sisinya dalam pertempuran antara Suang Qin, dia secara alami tidak akan melewatkan ramuan yang dijanjikan. Dia bahkan akan mencoba yang terbaik untuk membantu Dongfang Xiao, penerus dari kepala keluarga Dongfang, untuk dipromosikan ke Martial Saint tingkat ke-7. Bagaimanapun, semua orang akan disebut sekutu di masa depan setara dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah kedatangan keluarga Dongfang, waktu yang lama telah berlalu, bahkan perwakilan keluarga dari negara lain pun telah tiba, namun tetap belum ada kedatangan keluarga Dali Wu. Hal ini membuat Qin Fan sedikit khawatir bahwa keluarga Wu akan menarik kembali kata-kata mereka. Panggilan, dan pada saat ini, suara terobosan lain terdengar di langit yang jauh. Qin Fan berpikir bahwa keluarga Wu akhirnya telah tiba, jadi dia membuka matanya dan melihat sesosok tubuh perlahan-lahan mendekati kota Nanfeng di cakrawala yang jauh. Dia terbang di udara sendirian, dan dia tidak diragukan lagi adalah seorang Martial Saint yang kuat. Hanya satu orang. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, merasa sedikit terkejut, tetapi segera dia berkata dengan terkejut, "Hah? Ini bukan keluarga Wu dari kota Dali, ini sepertinya adalah Martial Saint dari keluarga Hong, dari Dali." Keluarga Dali Hong adalah keluarga Jinyang Wusheng. Tamu terhormat dari keluarga Dali Hong, keluarga bela diri sejati kelas 1 di kerajaan Dali, telah tiba.
Benar saja, sesaat kemudian, sebuah suara terdengar dari ujung lain karpet merah. Karena kerajaan Dali dan kerajaan Dakian berjauhan, dan ada dua negara, kerajaan Dakun dan kerajaan Dagon, di antara mereka, bahkan penerbangan Martial Saint biasa akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk bolak-balik, jadi Qin Fan kali ini aku tidak menyangka seseorang dari keluarga Daoli Hong akan datang untuk memberi selamat kepadaku ketika aku menikah. Pria super kuat seperti Jinyang Wusheng Hongshan biasanya duduk di satu sisi. Sangat sulit untuk datang sendiri. Tapi sebagai keluarga super besar di benua Wutian, merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga Nanfeng Qin jika seseorang datang untuk memberi selamat mereka, semacam kehormatan. Keluarga Dalihong ini adalah keluarga terkuat di benua Wutian, keluarga Jinyang Wusheng yang dikenal sebagai penjaga benua Wutian. Di antara para penonton, kembali terdengar semburan seru. Ya, itu keluarga super itu. Keluarga Dalihong bahkan bisa disebut sebagai keluarga pertama di benua Wutian. Tanpa diduga, mereka bahkan mengirim orang-orang dari jauh ke sini. Martial Saint of Jinyang dan keluarga Dalihong sangat terkenal, penonton tiba-tiba menjadi heboh. Ketika orang itu turun, Qin Fan melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa orang yang dia kenal tidak asing baginya. Dia adalah Hong Hai, alkemis dari keluarga Hong di Dali. Mereka berdua telah menyempurnakan ramuan bersama-sama dan juga berdebat satu sama lain. Haha, Senior Hong Hai, aku tidak menyangka kamu akan datang begitu sering. Maafkan aku karena tidak bisa menyambutmu dari jauh. Qin Fan juga sangat terkejut karena keluarga Hong dari Dali bisa mengirim Martial Saint ke sana mengucapkan selamat padanya sepanjang jalan. Senyum menyambutnya. Namun, saat dia dan Hong Hai semakin dekat, dia menemukan bahwa wajah Hong Hai sepertinya tidak terlalu bagus saat ini, yang tiba-tiba memberinya firasat buruk tanpa alasan. Qin Fan, aku tidak pernah menyangka bisa bertemu denganmu di hari pernikahanmu. Selamat. Melihat Qin Fan mendekat, Hong Hai dengan enggan tersenyum dan berkata dengan tangannya. Tapi sepertinya hadiah ucapan selamatnya pun belum disiapkan. Tentu saja keluarga Hong di Dali memiliki status terhormat. Senang rasanya mengirim seseorang ke sini. Jadi tidak ada yang membicarakannya. Senior Hong Hai, apakah terjadi sesuatu? Namun, saraf sensitif Qin Fan tiba-tiba runtuh pada saat ini. Alisnya sedikit mengernyit, lalu dia menundukkan kepalanya dan bertanya pada Hong Hai dengan suara yang dalam. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk berbicara. Sedikit kepahitan muncul di wajah Hong Hai. Kemudian dia melihat sekeliling dan menjawab dengan suara yang dalam. Qin Fan merasa segalanya menjadi sedikit serius. Jadi dia meminta anggota klan untuk menyambut para tamu terlebih dahulu, lalu dia membawa Hong Hai ke dalam keluarga, menemukan ruang rahasia dan masuk. Dan tidak sampai dia menutup pintu ruang rahasia. Keduanya tetap diam. Karena Hong Hai berasal dari keluarga Dali Hong yang penyendiri dan merupakan tamu yang sangat terhormat, meskipun Qin Fan merasa sedikit aneh menerima semua orang sendirian, dia tidak terlalu terkejut. Paman Hai, apa yang terjadi? Setelah keheningan singkat di ruang rahasia, Qin Fan akhirnya bertanya lagi. Qin Fan, Anda tidak boleh membocorkan informasi apapun tentang masalah ini, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hong Hai memandang Qin Fan saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, jantung Qin Fan segera berdebar, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar saat ini, dan firasat buruk menjadi semakin kuat. Leluhur, dia terluka. Saat berikutnya, Hong Hai menundukkan kepalanya, seolah butuh banyak usaha untuk mengucapkan kata-kata itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya lagi, menatap Qin Fan, dan menambahkan, kali ini, cederanya sangat serius sehingga tidak mungkin pulih. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu Hong Hai selesai berbicara, ekspresi Qin Fan tiba-tiba berubah. Meskipun dia memiliki beberapa firasat, ketika dia benar-benar mendengar berita itu, dia masih merasa sulit untuk menahan beban untuk sementara waktu. Seluruh dirinya sepertinya telah kehilangan jiwanya dan sedikit lesu. Jinyang Martial Saint adalah Martial Saint sipil pertama selain Kuil Zhenwu. Bagi kebanyakan orang di benua Wutian, dia adalah penjaga benua ini. Bagi mereka yang mengetahui kebenaran, seperti Qin Fan, dia tahu betul bahwa Jinyang Martial Saint seperti pilar benua Wutian. Sebelum pilar baru tumbuh, jika pilar ini runtuh, benua Wutian yang tampaknya stabil mungkin juga menghadapi krisis kehancuran. Qin Fan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerima berita seberat itu di hari pernikahannya. Cedera yang disebabkan oleh pertempuran terakhir antara leluhur dan monster tingkat 9 belum sepenuhnya pulih. Luka itu semakin parah di lembah 9 naga. Selain itu, karena dia membantumu menyerang alam Martial Saint,
luka dari leluhur bahkan lebih buruk. Meskipun Anda membantu merawat leluhur terakhir kali, pada kenyataannya, leluhur belum bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Melihat penampilan Qin Fan, Hong Hai juga memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya, dan menghela nafas. Kemudian dia melanjutkan. Tidak lama setelah kamu pergi terakhir kali, leluhur merasakan arus bawah bergejolak di kedalaman gurun binatang Ibel. Dia harus pergi ke gurun binatang Ibel lagi. Akibatnya, kali ini leluhur tidak sadarkan diri sampai dia datang kembali. Sekarang, dia hanya bangun sekali selama periode ini. Maksudmu, senior marsial Sein Jinyang, masih koma. Qin Fan menarik napas dalam-dalam, akhirnya menenangkan dirinya, dan berkata dengan sedikit gemetar di mulutnya. Ya, kondisi leluhurku sudah sangat buruk ketika aku meninggalkan keluarga Hong di Dali. Bahkan sekarang, mungkin saja, kata Hong Hai dalam hati, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ini, tidak mungkin. Wajah Qin Fan menjadi sedikit jelek. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya kurang kuat. Memikirkan wajah baik itu, bahkan ada sedikit rasa sakit di matanya, lembab. Marsial Sein Jinyang terjatuh. Berita berat ini seperti sambaran petir ke Qin Fan. Qin Fan ingat janjinya kepada Jinyang Marsial Sein, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia harus memenuhi janjinya secepat itu. Dia belum ditangani oleh keluarga Ki Guk Guk Qin, dan sekarang dia mungkin harus menghadapi lawan yang jauh lebih menakutkan daripada keluarga Ki Guk Guk Qin. Qin Fan tidak takut untuk mengambil tanggung jawab, tetapi dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan monster tingkat 9 itu. Dan dia baru saja menikah hari ini, apakah dia akan melakukan perjalanan lagi? Pada saat ini, dia sepertinya merasakan tekanan besar dari seluruh benua Wutian menekannya, membuatnya tidak bisa bernapas dan bahkan menyebabkan keringat dingin mengucur di punggungnya. Selanjutnya yang harus berdiri, Qin Fan, hari ini adalah hari besarmu, dan aku benar-benar minta maaf untuk memberitahumu kabar buruk ini. Tetapi ketika leluhur bangun, dia memintaku untuk memberitahumu, memintamu untuk berhati-hati, karena penekan Ibel yang ke-9 monster tingkat di kota mungkin telah memperhatikanmu. Hong Hai memandang Qin Fan dan berkata dengan serius lagi. Sebagai anggota keluarga Dali Hong, dia juga ingin berdiri sebagai pilar baru, tapi dia tahu dia tidak bisa. Tak seorang pun di seluruh keluarga Dali Hong atau bahkan seluruh benua Wutian dapat melakukannya. Jinyang Wusheng mengatakan bahwa hanya Wusheng muda jenius di depannya yang cocok. Aku tahu. Setelah sekian lama, Qin Fan menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Namun saat ini, pikirannya seakan kosong, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi bencana dahsyat ini selanjutnya. Qin Fan, aku bergegas kembali untuk melihat bagaimana keadaan leluhurku, jadi aku tidak punya waktu untuk minum anggur pernikahanmu. Aku pergi dulu. Hong Hai merasa sangat sedih saat melihat Qin Fan tidak minum, belum pulih sepenuhnya. Faktanya, ketika keluarga Dali Hong melihat kembalinya Jinyang Marsial Sein yang terluka parah, semua orang merasa langit akan runtuh. Sekarang, Hong Hai bisa merasakan tekanan menjadi penerus yang ditunjuk oleh Jinyang Marsial Sein, jadi dia tidak banyak bicara. Dia hanya memberikan waktu bagi Qin Fan untuk mencerna berita dan menenangkan diri untuk mengambil tindakan balasan. Hong Hai pergi. Meski orang-orang di luar menganggap aneh tamu dari keluarga Hong di Dali datang dan pergi begitu terburu-buru, tidak ada yang menyangka tamu ini akan membawa berita yang berkaitan dengan keselamatan seluruh benua Wutian. Saat ini, semua orang masih tenggelam dalam pernikahan akbar anak ajaib, lautan kegembiraan. Tidak seorang pun akan tahu bahwa pengantin pria dalam pernikahan ini baru saja mengambil alih tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada menjadi seorang suami. Sebelum ada yang bisa mengambil alih beban itu, Jinyang Marsial Sein terjatuh. Sebagai penerus terpilih, Qin Fan harus menerima kenyataan berat ini. Ketika hendak menikah, kini ia benar-benar memahami kata tanggung jawab sebagai orang terkuat dalam keluarga, tanggung jawab sebagai anak, dan tanggung jawab sebagai suami. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi benua Wutian ini. Ketika dia meninggalkan keluarga Hong, Jinyang Marsial Sein telah memberitahu Qin Fan tentang situasi saat ini dan kesulitan saat ini di benua Wutian, jadi Qin Fan sekarang tahu betul bagaimana jadinya benua Wutian tanpa dukungan dari Jinyang Marsial Sein. Kuil Zhenwu seharusnya menjadi penjaga umat manusia, tetapi sekarang kuil Zhenwu karena alasan khusus. Beberapa orang suci dan sebagian besar orang yang sangat berkuasa tidak dapat meninggalkan kuil juga akan mengalami nasib yang sama. Menyebabkan bencana serius. Oleh karena itu, sejak lama, Wusheng Jinyang adalah penjaga sebenarnya benua Wutian. Monster Wastelen selalu menjadi bahaya tersembunyi terbesar di benua Wutian. Menurut Jinyang Wusheng, ada celah ruang di dunia lain jauh di dalam monster gurun.
Monster tingkat 9 yang awalnya menekan kota Ibel masuk dari dunia lain melalui celah ini. Monster level 9 ini dianggap sebagai saingan lama Jinyang Martial Saint. Yang pertama selalu ingin memperluas celah ruang angkasa ini, memungkinkan lebih banyak monster membanjiri benua Wutian. Tanpa negara, tidak ada rumah. Jika benua Wutian dirusak oleh monster-monster ini, keluarga Nanfengqin juga akan terlibat, dan bahkan mungkin menanggung beban terberat karena mereka berada di tepi gurun monster. Sekalipun Qin Fan tidak begitu saleh seperti benua Wutian dan rakyat jelata, namun hanya demi keluarga Nanfengqin, demi suku dan kerabatnya, ia harus berdiri dan menjadi pilar baru untuk menopang masyarakat yang akan ditindas. Dewa. Tapi kekuatan Qin Fan saat ini tidak cukup. Sekarang kekuatanku tidak diketahui bahkan melawan Martial Saint tingkat 9 Qin Guan. Terlebih lagi, monster tingkat 9 lebih kuat daripada Martial Saint tingkat 9. Kekuatan itu mungkin mendekati setengah dewa. Bahkan senior Jinyang Martial Saint tidak bisa menghadapinya. Saya tidak bisa menahannya, dan sekarang dia telah memperhatikan saya. Apa yang harus saya lakukan jika dia menyerang dalam waktu singkat? Qin Fan masih berada di ruang rahasia, mengerutkan kening, memikirkan tindakan penanggulangan. Tidak peduli apa yang dia pikirkan dan timbang, dia masih menemukan bahwa dia tidak bisa mengalahkan monster tingkat 9. Bahkan jika dia membakar hidupnya untuk merangsang kekuatan Ibel seperti yang dia lakukan ketika dia menghadapi fase Ibel naga hijau di 9 menara naga, dia mungkin tidak akan berhasil. Dan sekarang dia tidak memiliki spesies Ibel baru untuk dimurnikan dan mengisi kembali hidupnya. Jika dia melakukan ini lagi, dia pasti akan mati. Dia baru saja menikah, dia tidak ingin mati, dia tidak tega mati. Dia tidak bisa melepaskan kekasihnya atau keluarga ini. Adapun benih Ibel kelima, Qin Fan hanya bisa merasakan secara samar bahwa itu berada di tempat yang sangat jauh. Dia bahkan tidak dapat membayangkan tempat itu begitu jauh. Selain itu, dia juga merasa bahwa dia belum mencapai tempat itu. Dia ingin berada di sana, menemukannya dalam jangka pendek juga sama sulitnya. Segala macam kesulitan membuat Qin Fan, yang dengan senang hati mempersiapkan pernikahannya, kehilangan minat dan mengunci diri di ruang rahasia untuk bermeditasi. Di luar ruang rahasia masih sangat ramai, para tamu terus berdatangan, bergembira, dan suara perayaan pun riuh. Saya tidak tahu berapa lama. Di luar ruang rahasia, terdengar ketukan di pintu. Xiao Fan, ada apa denganmu? Orang suci dari keluarga binatang suci kerajaan Dakun akan segera datang. Dia memiliki status terhormat dan merupakan tamu terhormat. Silakan keluar untuk menyambutnya secara langsung, suara ayah Qin Fan, Qin Hong. Itu masuk melalui saluran khusus di luar pintu. Seorang suci dari keluarga binatang ilahi. Mendengar ini, Qin Fan sedikit terkejut saat ini, dan kemudian dia sadar, memikirkan gadis dengan fisik roh binatang, dan bergumam, itu Xiao Xing. Keluarga binatang ilahi, tetua dari keluarga binatang mitos pernah berkata bahwa Xiao Xing dapat membantuku di masa depan. Apakah dia mengetahui sesuatu kali ini? Keluarga binatang mitos sangat misterius dan bahkan dapat berkomunikasi dengan para dewa binatang dan berbicara langsung dengan dewa yang sebenarnya. Sama sekali tidak mengherankan jika keluarga binatang ilahi mengetahui bahwa Jin yang Martial Saint terluka. Stabilitas benua Wutian mungkin secara langsung mempengaruhi dewa bela diri sejati dan dewa binatang, dan Qin Fan tahu bahwa tidak satu pun dari kedua dewa tersebut yang benar-benar dapat datang ke daratan sekarang, jadi masuk akal jika seseorang membantunya. Baiklah, ayah, aku di sini. Memikirkan hal ini, Qin Fan segera berdiri, membuka pintu ruang rahasia dan berjalan keluar. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan senyuman penuh ketertarikan di wajahnya. Hari ini adalah hari pernikahannya. Dia tidak bisa membiarkan ayah dan anggota klannya mengkhawatirkannya, apalagi membiarkan petunjuk apapun tentang masalah ini bocor. Orang suci dari keluarga binatang ilahi dari kerajaan Kun Agung telah tiba. Sebelum Qin Fan kembali ke gerbang keluarga, dia melihat seekor elang petir mendarat di sisi lain karpet merah. Seorang gadis kecil dengan aura suci melompat turun dari sana, dan kemudian perlahan berjalan ke arahnya. Ternyata semua orang suci dari keluarga binatang ilahi ada di sini. Banyak orang di sekitar terkejut dengan kedatangan Fang Xiaoxing. Mereka semua mengetahui status keluarga binatang ilahi, yang ada seperti kuil Zhenwu di negeri Dakun. Hanya beberapa hari yang lalu, guru suci kuil Zhenwu mengirimkan hadiah, dan sekarang orang suci dari keluarga binatang ilahi datang untuk memberi selamat kepadanya secara langsung. Kehormatan ini dimiliki oleh semua anggota keluarga Nanfengqin. Fang Xiaoxing datang dengan dua Martial Saint dari skill klan, keduanya memiliki kekuatan di atas Martial Saint tingkat ke-7.
Ini menunjukkan bahwa status Fang Xiaoxing sekarang mulia dan bahwa Divine Beast Clan sangat mementingkan dirinya. Di permukaan, kekuatan Fang Xiaoxing sendiri tampaknya tidak meningkat banyak dibandingkan dengan awalnya. Paling-paling, itu adalah kekuatan seniman bela diri tahap akhir. Namun, Qin Fan samar-samar merasa bahwa sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat tersembunyi di dalam tubuh gadis yang telah menjadi energi suci ini. Xiaoxing, kamu di sini. Qin Fan memaksakan senyum saat ini, lalu menyapanya. Saudara Qin Fan, selamat atas pernikahanmu. Fang Xiaoxing berjalan dengan cepat, kepolosan di wajahnya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Qin Fan, jangan kasar kepada orang suci. Seorang suci bela diri di belakang Fang Xiaoxing mengerutkan kening dan berteriak. Status orang suci di keluarga binatang ilahi dan kerajaan Dakun sangat mulia, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghujatnya? Dua orang tua, tanpa saudara laki-laki Qin Fan, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Fang Xiaoxing berbalik dan berkata. Kedua tetua itu ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Para penonton bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat bahwa Qin Fan dan orang suci dari keluarga binatang ilahi memiliki hubungan yang begitu dekat. Xiaoxing, selain memberi selamat padaku, apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan hari ini? Qin Fan mendekati Fang Xiaoxing dan merendahkan suaranya untuk bertanya. Terlihat dia masih sangat takut dengan monster level 9. Ya, saudara Xiao Fan, saya memperkirakan beberapa hal, dan saya di sini untuk membantu Anda tidak perlu terlalu khawatir. Fang Xiaoxing mengangguk dan menjawab dengan lembut menyentuh tangan Qin Fan, seolah menenangkan suasana hati Qin Fan dengan lembut. Oke, Xiaoxing, kamu masuk dan istirahat dulu. Aku akan menerima beberapa tamu lagi. Aku akan masuk untuk menemanimu sebentar lagi. Ketika dia mendengar bahwa itu seperti yang dia duga, Qin Fan menghela nafas lega dan kemudian tersenyum. Pada saat ini, dia sudah merasakan bahwa orang suci bela diri yang kuat datang dari kejauhan. Mereka juga pasti berasal dari keluarga Zhenwu kelas 1. Dia menduga itu adalah keluarga Wu dari keluarga Nan Fengqin. Kuncinya adalah, jadi dia harus menerimanya. Baiklah, saudara Xiao Fan, aku masuk dulu, aku menunggu untuk melihat pengantin wanita. Haha, kata Fang Xiaoxing sambil tersenyum murni, dan kemudian memimpin dua orang suci bela diri menuju keluarga Nan Fengqin. Benar saja, itu adalah keluarga Wu. Akhirnya sampai di sini. Qin Fan membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Ketika beberapa orang suci bela diri terbang mendekat, dia dapat melihat bahwa orang di depannya adalah Wu Zhang, sang kakek dari keluarga Wu. Ada orang lain di sampingnya, Wu Sang, kepala keluarga Wu. Di belakang kedua orang itu, ada seorang Martial Saint. Martial Saint ini sedang duduk di atas monster aneh. Monster ini memiliki sepasang sayap hitam besar, kepalanya bertanduk tunggal, tubuhnya seperti harimau atau macan tutul, kuat dan perkasa, dan tampak ada guntur samar yang menggelegar saat terbang. Qin Fan sepertinya agak asing dengan orang ini. Karena dia telah bertemu dengan beberapa orang suci bela diri dari keluarga Wu, sepertinya dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan kemudian Qin Fan merasakan firasat buruk di hatinya. Dia melihat ke kejauhan, dan selain para santo bela diri dan monster aneh, dia juga merasakan aura abnormal dan fluktuasi spasial. Orang yang datang kali ini seharusnya adalah keluarga Wu di kota Dali, salah satu dari 5 keluarga Zhenwu kelas 1 di kerajaan Daqian. Di antara para penonton, beberapa orang dengan penglihatan yang baik juga menyambut pengunjung tersebut, dan terjadi banyak diskusi pada awalnya. Keluarga Wu di kota Dali dikatakan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Qin di Qigukguk, dan keluarga Qin di Qigukguk serta keluarga Qin di Nanfeng memiliki dendam yang tidak dapat diselesaikan. Sekarang keluarga Wu datang untuk memberi selamat kepada Qin Fan atas pernikahannya. Apakah ini berarti apakah mereka akan memihak keluarga Nan Fengqin? Beberapa orang tampak sangat terkejut. Keluarga Kai di Luosheng dan keluarga Dongfang di Wangcheng di antara 5 keluarga seni bela diri sejati kelas 1 di kerajaan Daqian telah tiba. Sekarang keluarga Wu telah tiba, bukankah itu berarti mereka telah menempati 3 dari mereka? Selain keluarga Qigukguk Qin yang dikatakan berselisih dengan keluarga Nan Fengqin, keluarga dan keluarga Shenmu Chengmu semuanya ada di sini, kata seseorang. Tapi siapa orang yang menunggangi monster itu? Monster macam apa itu? Beberapa orang juga penasaran dengan orang yang mengikuti keluarga Wu. Itu binatang guntur bersayap hitam. Tiba-tiba seseorang berteriak, menyebabkan badai itu adalah keluarga Mu dari kota Shenmu. Binatang guntur bersayap hitam adalah binatang penjaga keluarga dari keluarga Mu di kota Shenmu. Haha,
Tiba-tiba terdengar ledakan tawa dari langit, lalu kedua keluarga itu melaporkan nama mereka. Keluarga Wu di kota Dali. Keluargamu di kota Shenmu. Datanglah untuk memberi selamat kepada putra Miracle atas pernikahannya. Mata Qin Fan membeku saat ini, tetapi dia mengabaikan orang-orang dari keluarga Wu dan keluargamu, dan hanya menatap ke arah tertentu di langit. Ke arah itu, sepertinya tidak ada apa-apa di permukaan, awan tenang dan angin sepoi-sepoi. Haha, kamu layak menjadi anak keajaiban. Kamu bisa menemukannya seperti ini, tapi di saat berikutnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sana, seolah-olah datang dari luar angkasa yang jauh. Sosok samar perlahan muncul di udara. Keluarga Wu di kota Dali memang telah tiba. Tapi dia tiba bersama orang-orang dari keluarga Shenmu Chengmu. Fakta bahwa keluargamu di kota Shenmu berselisih dengan keluarga Qin di Nanfeng dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin di Qigukguk telah tersebar ke seluruh kerajaan Daqian juga mengetahui betul bahwa keluargamu di kota Shenmu sebenarnya duduk di lantai yang sama dengan keluarga Qin di Qigukguk. Dan sekarang keluarga Wu di kota Dali dan keluargamu di kota Shenmu telah tiba bersama, yang berarti kedua keluarga ini juga berada di garis depan yang sama. Perjalanan Qin Fan sebelumnya ke keluarga Wu masih gagal. Pada akhirnya, keluarga Wu memilih untuk terus berpihak pada keluarga Qin di Qigukguk. Qin Fan sedikit terkejut dengan hal ini, namun dia tidak terlalu terkejut. Namun kini di hari pernikahannya, pria terkuat dari kedua keluarga ini telah tiba, dan tujuan kedatangan mereka sangat jelas. Namun meski begitu, orang-orang dari dua keluarga ini, termasuk binatang penjaga yang kuat dari keluarga Wu di kota Shenmu, bukanlah yang paling ditakuti Qin Fan. Yang paling ditakuti Qin Fan adalah sosok yang perlahan muncul dari kehampaan. Ruang berfluktuasi seperti riak air. Mendengar tawa yang datang entah dari mana, ditambah dengan pemandangan yang misterius dan tidak biasa, juga membuat banyak penonton di bawah mengalihkan pandangannya, masing-masing dengan ekspresi keheranan. Qin Fan mengepalkan tangannya erat-erat pada saat ini dan menatap dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, sosok seorang lelaki tua akhirnya muncul dengan jelas di depan semua orang dalam fluktuasi kehampaan seperti air. Orang tua ini memiliki rambut abu-abu panjang, tangannya terlipat di belakang punggungnya, dan matanya dengan tenang menatap Qin Fan di bawah. Ekspresinya tenang dan berwibawa, dan sepertinya ada senyuman di wajahnya. Dia tampak seperti orang tua biasa, tetapi samar-samar Anda bisa merasakan ada kekuatan yang menakutkan dalam dirinya, seolah-olah ada gunung berapi yang tersembunyi di dalam dirinya. Selama dia tersulut ringan, dunia akan segera hancur. Keluarga Qigukguk Qin, Qin Guan. Qin Fan mengertakkan gigi, menatap lelaki tua itu, dan perlahan menyebutkan nama itu di sela-sela giginya. Itu dia, inilah orang yang hampir menghancurkan seni bela dirinya. Dia adalah anggota keluarga Qin terkuat di Qigukguk. Melihat orang ini yang telah menjadi musuh terbesar saya selama bertahun-tahun, rasanya seperti apa yang terjadi pada saya ketika saya masih seorang seniman bela diri spiritual yang lemah muncul kembali di depan mata saya. Saat itu, kerja keras saya selama bertahun-tahun hampir hancur. Dia hampir tidak pernah bisa menerobos ke ranah martial lord. Bagi seorang jenius seperti dia yang berharap untuk mengejar puncak seni bela diri dan mengendalikan nasibnya sendiri, akan menjadi hal yang paling menyakitkan jika dia benar-benar terjebak dalam dunia seni bela diri dan tidak dapat menerobos selama sisa hidupnya. Menghancurkan seni bela diri seseorang sama dengan membasmi orang tuanya. Saya ingat sebelum dia bisa menerobos ke ranah martial lord, Qin Fan tersiksa oleh jejak merek yang tertinggal di lautan kesadaran hampir setiap malam, bahkan ketika dia menerobos, jejak merek itu tetap berada di lautan kesadaran masih mempengaruhinya. Saat menyeberangi sungai Tianji, kami hampir gagal. Pelakunya adalah orang di depan Anda. Meskipun Qin Fan berusaha keras mengendalikan emosinya, dia masih tidak bisa menahan sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Guan, tapi sekilas dia mengenalinya, yang menunjukkan pengaruh mendalam yang dia berikan padanya. Selama bertahun-tahun, keluarga Nanfeng Qin dan keluarga Qigukguk Qin telah terjerat. Sampai batas tertentu, akar masalahnya adalah serangan asli Qin Guan. Dia mengabaikan Qin Fan dan meremehkan kemauan dan tekad Qin Fan untuk menekuni seni bela diri, itulah sebabnya Qin Fan mendobrak pintu keluarga Qin di Beijing dengan marah, dan kemudian perjanjian 5 tahun pun terjadi. Perjanjian 5 tahun sebenarnya adalah perjanjian 5 tahun antara Qin Fan dan Qin Guan. Perjanjian 5 tahun adalah perpisahan terakhir antara kedua orang ini. Sejak perjanjian 5 tahun dibuat, Qin Guan selalu menjadi obsesi dan obsesi Qin Fan. Jika dia tidak membasmi obsesi dan obsesi ini selama bertahun-tahun, bahkan jika dia berhasil menembus ranah martial lord, pikiran dan pikirannya akan tetap ada, tidak bisa akan sulit mencapai puncak jika Anda benar-benar berpengetahuan.
Dia tidak sabar untuk mengambil tindakan sekarang dan mematikan obsesinya selama bertahun-tahun. Benar, ini aku. Qin Guan melayang di udara seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, dengan percaya diri dan tenang melihat ke arah Qin Fan di bawah. Ketika dia melihat ekspresi kebencian Qin Fan, dia tidak bisa menahan diri, senyuman muncul di wajahnya. Ini King Wan. Ini King Wan dari keluarga Qin di Kiguk-guk. Kerumunan penonton di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gembira saat ini. Selama bertahun-tahun, hampir semua orang tahu tentang keluhan antara keluarga Kiguk-guk Qin dan keluarga Nanfeng Qin. Tidak ada yang mengira Qin Guan akan tiba saat ini. Tapi sekarang Qin Guan telah tiba, saya khawatir pernikahan Qin Fan tidak akan berjalan lancar. King Wan ini sangat kuat. Beberapa orang kuat dengan mata tajam menunjukkan kengerian satu persatu. Mereka semua bisa merasakan kekuatan lelaki tua yang tiba-tiba muncul di udara, bahkan sampai menjadi sombong. Saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus. Ada juga hal bagus yang terjadi. Pria ini juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan lupa bahwa perjanjian 5 tahun belum tiba. Berdiri di depan portal keluarga, Qin Fan menemukan kegigihannya, dia menahan emosinya, hanya melihat ke langit dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, putra keajaiban akan menikah hari ini. Sebagai seseorang dengan nama keluarga dan klan yang sama, bagaimana mungkin saya tidak datang untuk memberi selamat kepada Anda? Qin Guan terlihat sangat santai, dan kemudian dia melihatnya melambaikan lengan bajunya. Tak lama kemudian, semua orang menemukan bahwa sebuah batu besar tiba-tiba muncul di udara. Batu besar ini berukuran puluhan meter persegi, seperti gunung kecil, tetapi muncul entah dari mana. Haha, saya ingin mengirimi Anda hadiah khusus untuk memberi selamat kepada putra keajaiban atas pernikahannya. Kemudian Qin Guan tertawa liar, melambaikan lengan bajunya, dan dengan cepat mengukir karakter besar di batu besar. Semoga putra keajaiban mendapatkan pernikahan yang bahagia. Saat berikutnya, 9 karakter besar dengan naga terbang dan burung phoenix muncul di batu besar, terutama kata terakhir kematian. Sungguh mengejutkan, seolah-olah ia benar-benar memiliki kekuatan seperti dewa kematian, dan mereka yang melihatnya tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa pemikiran. Maaf, saya salah menulis satu kata, tapi tolong jangan tersinggung, anak ajaib. Setelah menulis 9 karakter ini, Qin Guan tersenyum dingin lagi di wajahnya, pakaiannya bergetar, dan bukit seperti batu besar menghadap Qin Fan. Dan seluruh keluarga Nanfeng Qin hancur. Batu besar ini sebenarnya diangkut melalui ruang angkasa dengan kekuatan aturannya sendiri. Ini sangat kuat dan kuat. Sekarang di bawah tekanan Qin Guan, tekanan yang sangat kejam membuat orang-orang menonton dari kejauhan di sini menunjukkan ekspresi panik, dan mereka mundur terus-menerus, karena takut mereka akan terpengaruh oleh kekuatan ini. Qin Fan tidak dapat menerima hadiah sebesar itu, jadi aku akan mengembalikannya padamu. Wajah Qin Fan muram. Ketika dia melihat batu itu jatuh, matanya menyipit, lalu dia terbang di udara dan meninju batu besar. Mengaum. Setelah meninju, bayangan binatang buas muncul di kehampaan, tapi itu bukan lagi banteng 5 warna sebelumnya ketika 10,000 Bulls Crash digunakan. Sekarang binatang buas ini terlihat seperti naga hijau, burung merah, unicorn, dan basal hitam. Ia menggabungkan 4 aspek spesies Ibel dan menggabungkan kekuatan aturan untuk memiliki kekuatan yang lebih tirani. Diiringi auman binatang buas, ribuan pukulan meletus dengan cahaya yang menyilaukan, lalu berkumpul menjadi momentum yang kuat untuk menghantam batu tersebut dengan keras. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengguncang langit. Kembalikan padamu. Batu itu hancur berkeping-keping di bawah pukulan Qin Fan, dan kemudian 9 karakter di batu itu terpisah satu persatu. Kata terakhir kematian ditendang oleh Qin Fan, terbang menuju lokasi King Wan lagi. Bang! Suara tumpul datang dari langit. Karena barang-barang itu telah diberikan, aku tidak akan mengambilnya kembali. Bahkan jika anak ajaib tidak diinginkan, dia harus tetap di sini, setiap inci tanah di sini. Qin Guan masih memandang Qin Fan dengan ekspresi yang tidak berubah dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dan sebelum batu dengan kata kematian itu berada dalam jarak 10 meter dari Qin Guan, batu itu berubah seluruhnya menjadi bubuk batu dan berkibar di tanah keluarga Qin di Nanfeng. Implikasinya jelas. Melihat bubuk batu terbang, Qin Fan mengepalkan tinjunya dan terlihat sangat jelek, tapi dia menahannya lagi. Hari ini adalah hari pernikahannya, bukan waktunya menyelesaikan dendam. Selain itu, kekuatan Qin Guan melampaui ekspektasinya, dan dia tidak yakin untuk membasminya. Selain itu, dia berharap memberi Qin Li pernikahan lengkap terlebih dahulu. Hadiah telah dikirimkan, ayo pergi.
Melihat Qin Fan tidak bereaksi lebih lanjut, Qin Guan sekali lagi menunjukkan senyum bercanda di wajahnya, melambaikan tangannya, dan kemudian pergi bersama orang-orang dari keluarga Mu di kota Shenmu dan keluarga Wu dari kota Dali. 790